Menurut laporan, putri kesayangan konglomerat Shen yang tertukar, Shen Kerouw, akhirnya menemukan keluarganya kembali, tumbuh besar di rumah orang biasa. Putri konglomerat Shen akhirnya mendapatkan kembali identitasnya, kembali ke sisi orang tuanya, sementara putri palsu yang menempati tempatnya. Kerouw adalah putri kandung keluarga Shen. Jika begitu, putri dari keluarga Shen itu adalah adik kandung kita. Tidak perlu terburu-buru, karena Shen Kerouw sudah kembali ke keluarga Shen pasti akan memberitahu mereka tentang kemiskinan keuangan di rumah. Jika dia ingin kembali, dia pasti akan kembali sendiri. Kita semua tetap seperti sebelumnya, menyembunyikan identitas kita. Baik. Lin Yuxin, kamu pencuri ini, mencuri 20 tahun hidupku. Xin, kamu bukanlah putri kandung kami. Kerouw yang sebenarnya. Aduh, kenapa kamu memberitahunya terlalu banyak mulai hari ini? Kemas barang-barangmu dan cepat pergi. Ternyata hanya dengan menemukan putri kandung, kamu bisa tanpa ragu membuangku. Xin, ayah akan mengantarmu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Permisi. Kamu menikmati kemewahan. Sekarang, giliranmu untuk menebusnya. Ternyata orang tua kandungku tinggal di sini. Halo, saya Shen Lin Yuxin. Kamu anak Shen yang tertukar itu ya? Ya. Anak perempuan telah kembali. Benarkah? Maka biarkan dia masuk. Jangan terburu-buru. Apakah kamu lupa pada Kerouw? Sebelumnya, kita telah membesarkannya bertahun-tahun. Begitu mendengar tentang orang tua kandung yang memiliki banyak uang, dia langsung pergi dan berbicara kasar kepada kita. Saya merasa lebih baik seperti Kerouw. Jangan biarkan dia tahu dulu bahwa keluarga Lin adalah keluarga terkaya di kota utara. Mari kita lakukan itu. Masuklah, nak. Biarkan saya. Terima kasih. Yuxin, cepat kemari. Xin, apakah keluarga Shen baik padamu? Ini salah ibu. Ibu tidak menyadari kebenaran sejak dulu. Lalu sudah tidak penting lagi sekarang. Aku hanya anak dari keluarga Lin. Kamu juga lihat, rumah kita hanya seperti ini. Hidup dari satu makan ke makan berikutnya. Jika kamu tidak tahan, kembali saja ke keluarga Shen. Jadi nona mereka. Karena aku sudah kembali ke keluarga Lin, itu sudah menunjukkan tekadku. Lagi pula, selama ini di keluarga Shen, aku telah belajar banyak keterampilan. Nanti, aku juga bisa menghasilkan uang untuk menafkahi kita bertiga. Sebenarnya, kita berdelapan. Halo, saya kakakmu yang tertua. Sekarang ini, saya menjadi seorang kontraktor kecil. Kakak, Ya, selain kakakmu yang tertua, kamu masih memiliki 4 kakak lagi. Totalnya 5 kakak? berapa banyak uang yang harus saya hasilkan setiap hari bisa membiayai semua keluarga ini? Halo, saya kakak kedua kamu. Saya mengantarkan makanan. Apapun yang kamu mau makan, katakan padaku saja. Kakak kedua akan membeli saat lewat. Saya kakak ketiga kamu. Siapapun yang mengganggumu, saya akan mematahkan kakinya. Udah nih, jangan berdiri di sini lagi. Ayo makan, aja. Mari makan. Ayo. Apakah keluarga kita? Xin, apakah kamu tidak suka dengan makanan ini? Ini adalah makanan terbaik yang kita makan dalam beberapa hari terakhir. Benar kan? Ya, hari ini ada 4 lauk. Biasanya kita hanya punya 1 lauk. Ayo, mari makan. Masakan ibu enak, masakan yang dibuat juga sangat lezat. Jika dijual makanan di pinggir jalan, mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, setidaknya bisa membiayai seluruh keluarga ini tanpa ada masalah. Memang anak yang tidak bisa menahan kesulitan. Saya memutuskan besok akan menjual makanan kotak.
Adik, saya merasa keluarga kita sepertinya belum sampai. Shinshin, ide kamu memang bagus. Tapi siapa yang akan membuat makanan kotak ini? Ibu, masakanmu enak. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Anda yang penyedap rasa. Kita bersama-sama. Tadi kamu memanggil saya apa? Aduh, pokoknya saat saya kembali, saya lewat sebuah toko. Jika kita berjualan makanan, kotak di depan toko itu, dan menetapkan harga lebih murah sedikit, dengan kemampuan memasak ibu, tak perlu khawatir tidak mendapatkan uang. Ide yang bagus. Baiklah, maka saya akan berhubungan tempat teman di tempat kerja untuk pakai di kedai kita. Standar saya akan mengusulkan doa. Kalian terus membantu adik dan ibu memindahkan barang. Saya akan memanggil beberapa teman lagi untuk mencegah orang mengganggu. Bos Ji, orang yang menyelamatkan hidup Anda telah ditemukan. Di mana? Dia adalah putri keluarga Shen. Besok kita akan mengunjungi keluarga Shen. Ya. Akan bertemu. Tidak tahu. Apakah Anda masih ingat saya? Cucu datang, silakan duduk. Baik. Minumlah dulu. Paman, saya datang hari ini untuk Putri Shen. Kero, kamu kenal dengan Tuan Ji? Putri Shen telah menyelamatkan hidup saya. Saya datang hari ini untuk meminta izin dari Paman untuk menikah dengan Putri. Akhirnya aku menunggu juga. Memang benar kembali ke rumah Shen. Tidak salah. Kero, kapan kamu menyelamatkan Tuan Ji? Apakah itu di rumah Lin? Ini, itu semua masalah waktu kecil, saya tidak terlalu ingat. Tetapi baru saja, setelah kakak Cushu mengatakannya, saya memang memiliki kesan. Lalu Tuan Ji, kapan kamu berencana untuk bertunangan dengan Kero? Kuis, mengapa gadis kecil ini dari keluarga Shen? Tidak terlalu mirip dengan kepribadian yang saya ingat. Tidak terlalu mirip. Tidak perlu terburu-buru. Ayo berkenalan dulu. Kalau memang Nona Shen tidak tertarik padaku, bukankah itu memaksa? Tidak. Itu bukan memaksa. Itu baik. Hahaha, orang muda. Mari berkenalan dulu. Kembangkan perasaan. Tidak terlambat untuk bertunangan nanti. Saya masih punya urusan di perusahaan. Saya akan pergi dulu. Baiklah. Keluarga Ji ini adalah salah satu orang kaya terkemuka di kota utara. Mengapa tadi kamu tidak membiarkan saya menyelesaikan pembicaraan? Tidak bisa terburu-buru. Menaiki keluarga Ji adalah hal yang baik. Tapi jika tidak bahagia setelah menikah, bukankah kita malah menyakiti? Kero, mari kita lihat dulu. Kalian berdua, jika benar-benar ada perasaan, tidak terlambat untuk bertunangan nanti. Kamu hanya suka Lin Yuxin, tidak suka saya. Bos Ji, bukankah hari ini katanya akan datang melamar? Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja? Dia tampaknya tidak seperti wanita yang saya ingat. Mungkin setelah dewasa menjadi berbeda. Jangan banyak bicara. Ayo berkendara. Makanan kotak yang enak, terbaik di kota utara, berkualitas dan murah. Ayo, bisa juga lihat pria tampan. Kakak, tolong lepaskan bajumu. Kakak, Aku tidak akan melepasnya. Biarkan dia melepasnya. Saya mau beli 10 porsi. Kamu bisa makanan semuanya. Saya bisa. Saya taruh di kulkas. Saya makan beberapa hari sudah habis. Saya terlihat dan kamu hanya ingin melihat pria tampan. Saya mau 20 porsi. Aduh, hati-hati. kita kaya antre. Ini orang terkenal, Bos Lin. Ternyata di sini melepas baju untuk menjual daging. Tuan ini mau beli kotak makanan? Mengapa saya merasa sangat familiar dengan wanita ini? Saya mencarinya. Pak Ji, kenapa mau makan di tempat seperti ini? Apakah karena sudah terbiasa mencicipi makanan yang mewah, sehingga ingin mencoba rasa yang berbeda? Saya juga tidak menyangka. Pak, untuk kotak Anda sudah siap. Terima kasih. Kakak, apakah kamu kenal dengan bapak ini? Tidak kenal. Dia adalah bos saya? Ternyata bos kakak, saya panggil ibu untuk tambahkan beberapa lauk. Ini bukan Lin Yuxin. Bagaimana? Di sini jual nasi kotak ya? Ini adalah yang kau ceritakan kepadaku tentang nona palsu keluarga Shen. Bukan begitu.
Kekayaan yang dicuri dan dirampas ini pasti akan dikembalikan suatu hari. Lihat, sekarang dia sedang menjual nasi kotak di sini. Putri palsu keluarga Shen. Apakah orang yang menyelamatkanku sebelumnya bukan Shen Kerow? Kamu datang untuk apa? Aku datang tentu saja untuk melihatmu. Bagaimana keadaanmu di sini? Apakah kamu sudah terbiasa? Kamu pergi, kamu tidak disambut di sini. Beberapa hari yang lalu, kita masih satu keluarga. Sekarang kamu ingin mengusirku, Bibi. Kamu yang memilih kaya dan meninggalkan miskin. Ketika kamu tahu bahwa kamu adalah anak perempuan keluarga Shen, kamu bahkan mengabaikan keluarga Lin, yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tanpa memberitahu pergi ke keluarga Shen. Kebaikan membesarkan. Kamu membuatku berada di keluarga Lin. Menderita selama lebih dari 20 tahun, masih bicara tentang kebaikan. Membesarkan, mungkinkah itu kamu, agar putrimu sendiri bisa hidup lebih baik? Kamu menukar kami diam-diam. Kamu, Ibu, bagaimana bisa aku membesarkan kamu yang tidak berterima kasih ini? Bu, jangan khawatir. Kita tidak iri dengan kemewahan keluarga Shen. Yang penting kita keluarga bahagia. Itu yang terpenting. Tempat ini penuh debu. Nona Shen, kamu sebaiknya pergi dulu. Kakak, Chushu, kamu ada di sini. Nona Shen benar-benar menikmati. Baru saja pergi ke rumahmu untuk melamar. Kamu langsung dengan Tuan Liu. Mesra-mesraan. Tidak, bukan seperti itu. Kakak Chushu, aku dan dia hanya teman biasa. Hubunganmu dengannya. Aku tidak peduli. Aku pergi? Kakak Chushu, ini semua salahmu. Jika kakak Chushu dan aku tidak bisa bertunangan, aku akan membuat keluarga Shen dan keluarga Liu tidak akan pernah berkolaborasi lagi. Itu adalah Ji Chushu. Ya? Kakak Chushu? Tunggu aku. Sekarang Bos Ji mau kemana? Kembali ke perusahaan. Dan periksa juga adik perempuan Lin Ziwi. 2 jam lagi, saya ingin melihat datanya. Siap. Aduh, ya ampun. Siapa yang membuatmu marah? Katakan pada ibu, ibu akan mengurusnya. Ini semua salah kalian. Kalian memaksa saya untuk bertemu dengan Tuan Liu itu. Sekarang baguslah. Kakak Chushu melihatnya. Sekarang dia tidak peduli pada saya lagi. Aduh, kenapa marah? Foto ini. Mengapa ada satu bekas luka besar? Foto ini adalah Shinshin saat dia diperiksa. Aduh, saya tidak tahu malam itu pulang. Apa yang terjadi? Badannya memiliki luka sayat panjang. Aduh, sungguh menakutkan. Saya akan membuangnya. Ibu, bagaimana jika kakak masih membutuhkannya? Saya akan menyimpannya untuknya dulu. Aduh, kru kita benar-benar baik. Kamu istirahatlah dulu. Apakah bekas luka ini adalah bekas luka yang Lin Yuxin dapat saat menyelamatkan kakak? Pak Ji, sudah dicari tahu? Nona Lin adalah anak yang tertukar oleh keluarga Shen. Baru kembali ke keluarga Lin beberapa hari yang lalu. Maksudnya, Lin Yuxin adalah penyelamat hidup saya. Ini belum diselidiki? Mengerti. Sekarang itu waktu untuk memeriksa. Apakah dia memiliki luka bekas luka ini? Pak Ji, Anda datang lagi. Ingin makan apa hari ini? Apa saja yang ada? Ibu saya tidak ada di rumah hari ini. Saya tambahkan beberapa hidangan untuk Anda. Terima kasih untuk datang. Lihat, ada beberapa yang datang hanya untuk melihat Anda. Mereka datang ke warung saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Karena keahlian memasak Nona Lin yang luar biasa dan enak yang menarik begitu banyak pelanggan. Oh iya, kakak saya bekerja di perusahaan Anda. Performanya bagus kan? Cukup baik. Itu bagus. Jika Anda suka, datanglah lebih sering. Saya akan beri Anda diskon 20%. Tolong perhatikan kakak saya. Baik. Hati-hati. Ternyata, dia sudah mencurigai Lin Yuxin. Tidak boleh biarkan kakak Chushu menemukan bekas luka di lengan dia. Kalau tidak, posisi Nyonya Ji ini. Kamu sedang apa? Bukankah itu dia? Kalau bukan dia, siapa lagi? Maaf. Tak yang pakai mengambil semakanan dulu. Kakak,
Kamu tidak apa-apa kan? Untung saja tadi. Kakak Chushu ada di sini. Jika tidak, kalau kamu jatuh, akan meninggalkan bekas luka yang besar. Bekas luka ini dari mana? Nona Shen ini. Saya harus membuat yang serupa. Dengan bekas luka ini, jika tidak, kamu akan segera dipecat. Mengerti tidak? Lin Yuxin, posisi Nyonya Ji ini, harus menjadi milik saya. Ini, bekas luka saat saya masih kecil. Karena kecelakaan. Apakah saya salah curiga? Orang yang menyelamatkan saya adalah Shen Crow. Tidak benar. Jelas, Lin Yuxin lebih mirip. Orang yang menyelamatkan saya saat kecil. Kakak Chushu. Tidak apa-apa. Bagaimana dia bisa memiliki bekas luka yang sama dengan saya? Nona Lin. Maaf, saya terlalu terburu-buru tadi. Kenapa? No, Knifer, won't I seen... Kakak. No, ano ba pari? Nona Shen? Rebayan Tuan Ji Sudi Nitching the Derbert Spirituani? Okay, Corella ingin mempermalukan keluarga Lin. Tuan Lin, jangan salah paham, saya hanya merasa masakan Nona Lin sangat enak. Saya ingin datang lagi. Saya juga dasar hanya ingin kembali untuk melihat. Apa kau sekarang memiliki hak untuk kembali ke keluarga Lin? Nona Shen, makanan keluarga Lin kami, meskipun untuk memberi makan anjing, kamu, Shen Crow juga, jangan harap bisa makan sepotong pun. Kakak, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Saya hanya ingin kembali untuk melihat kalian. Apakah kalian baik-baik saja? Ingin membantu sedikit? Kami menghargai niat baik Nona Shen, tapi jika kau berani menyakiti Shin sedikit pun, keluarga Lin bukanlah orang yang lemah. Nona Shen, pikirkan baik-baik. Kakak, saat saya di keluarga Lin dulu, kamu sangat ketat mengawasi saya. Sekarang Lin Yuxin datang, kamu sangat memanjakannya. Karena Shin denganmu, berbeda, dia tidak tamak dan sombong, dan tidak akan menghina orang tua yang telah membesarkannya selama 20 tahun. Kak, saya baik-baik saja, jangan marah. Benar? Untuk orang seperti itu, tidak layak. Kakak Chushu, semua salahku. Aku yang memikirkannya. Keluarga Lin dengan susah payah membesarkanku. Saya pasti harus membalas budi. Kartu ini, aku yang membawanya. Ingin diberikan kepada keluarga Lin. Lagi pula ayah mendengar. Kalian membuka sebuah lapak. Aku berpikir kalian terkena terik matahari dan hembusan angin. Tidak nyaman. Jadi, aku juga ingin memberikan toko di pusat kota. Untuk kalian juga. Uang keluarga Shen. Kami tidak membutuhkannya. Mereka kamu bilang, keluarga Shen ingin memberikan kami sebuah toko dan sejumlah besar uang. Tampaknya Nona Shen masih sangat berbakti. Benar, Pak Ji berkata benar. Bakti Nona Shen, benar-benar tepat waktu. Baru-baru ini bisnis lapak, memang sangat bagus. Saya khawatir banyak pelanggan, tidak ada tempat duduk. Tolong ucapkan terima kasih kepada ayah, paman Shen dan bibi. Shengxin, jika kamu ingin toko, kakak juga bisa memberikannya. Kenapa kamu mau yang dari keluarga Shen? Kakak, ini diberikan keluarga Shen kepada kita secara gratis. Jangan sia-siakan. Lagi pula, Shen Kero ini sangat tidak tahu berterima kasih. Kita harus membela orang tua kita. Bukankah Nona Shen baru saja mengatakan, masih ada satu toko lagi? Surat tanahnya di mana? Lin Yuxin, kamu terlalu... Apakah yang baru saja dikatakan Nona Shen bukan benar? Tidak. Bagaimana mungkin? Nanti aku akan menyuruh pengurus rumah mengirimkan kontraknya. Bagus sekali. Jadi selamat tinggal. Lin Yuxin, tunggu aku. Kakak Chushu, tunggu aku ya. Apakah Shin menemukan uang hari ini? Senang sekali. Tentu aja, dia menemukan uang banyak di tas uang ini. Ada 3 huruf besar, Shen Kero. Shin, kalau ini kamu udah butuh uang, kan pada saat ayah jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum ya. Ah, kalian semua, jangan dengarkan omong kosong kakak. Hari ini Shen Crow datang ke lapak, katanya, ingin membalas. Budi keluarga Lin tidak hanya memberi uang, tapi juga memberikan satu tempat usaha yang besar. Saya hanya menerima niat baiknya. Saya akan ke toilet dulu. Apakah Shin merasa bahwa keluarga kita terlalu miskin, jadi setelah mendapatkan sedikit uang, dia senang seperti ini? Ayah, senina semua idis dari underway ibi. Ide yang buruk, menurut saya, sifat Shin bukan orang yang memilih kaya dan meninggalkan miskin. Mengapa harus diteliti? Itu salahmu. Bukankah karena pengkhianat? Yang tidak tahu berterima kasih itu yang membuat saya berhati-hati. Ya, kakak. Saya juga ada hal yang ingin minta tolong. Dan ayah... Apa itu? Kakak, ayah. Meskipun toko sudah di tangan, tapi tentang dekorasi, saya masih kurang mengerti. Bukankah kakak sedang bekerja di lokasi konstruksi,
dan ayah memiliki selera yang baik. Tolong awasi untuk saya. Hal kecil, serahkan pada saya. Hal ini, serahkan pada kami. Kamu bisa tenang. Saya akan pergi memasak dengan ibu dulu. Baiklah, ayo. Saya merasa Sin ini benar-benar baik. Lihat, sejak dia datang ke keluarga Lin kita, melihat keadaan keluarga Lin kita, dia tidak pernah mengeluh. Kamu bilang, awalnya ayah berkata ingin menilai Sin. Apakah ayah salah? Ayah, awalnya Anda ingin menilai dia, itu tidak salah. Tapi Shin, bukan Shen Crow, itu menurut saya. Anda bisa tenang. Apa yang Anda katakan benar. Saat ulang tahun Sin nanti, saya akan mengumumkan identitas Sin, agar semua orang tahu bahwa Sin. Ma, ini toko kita ya, kita salah jalan ya. Asal ini kami toko kita. Cepat lihat kakak-kakakmu dan ayahmu telah menyiapkan kejutan apa untukmu. Shin, suka tidak? Suka, tapi dekorasi ini pasti menghabiskan banyak uang ya. Kita dapat uang dari mana? Ini semua dari bahan bekas. Di tempat kerjaku, bos bilang, daripada membiarkannya berjamur, jadi saya ambil semua, yang penting Sin suka. Tapi ini kenapa jadi kopi dan makanan ringan, Sin? Kita tidak menjual ini. Kakak lihat, kamu dan ibu membuat kotak makanan, harus bangun pagi-pagi sekali, sangat lelah. Jadi saya memutuskan sendiri. Untuk mengubahnya menjadi kafe, kakak juga menyiapkan kejutan, untuk toko baru, kamu bawa ke atas. Kakak, ini apa ya? Ini adalah replika. Jenderal Guo, kakak ini cukup baik, kan? Ini replikanya sangat mirip ya, seperti yang asli aja. Bodoh, ini tentu saja yang asli. Bagaimana bisa aku memberikan yang palsu ke adik perempuanku? Turun saja. Yang penting kamu suka. Mengambil tempat orang lain, masih berani tampil. Nyonya Shen, kenapa kamu datang? Orang yang tidak pantas untuk dipamerkan? Shin, kamu sadar apa-apa? Apa yang kami lakukan? Di siang bolong, kamu berani berkelahi di toko keluarga Shen. Sombong sekali. Crow lemah lembut. Kami bukan buah yang lembek. Kalian, keluarga Lin, sebaiknya mengembalikan uang dan toko. Semua harus dikembalikan. Kalau tidak, akan kami hancurkan. Lihat kalian, bagaimana bisa berbisnis? Masuklah. Kalian memelihara saya selama lebih dari 20 tahun. Karakter saya, kalian tidak tahu. Crow sudah berkata, kalian, keluarga Lin, semua serakah. Kalian ingin uang dan toko. Di dunia ini, tidak ada hal yang begitu mudah. Harus punya kesadaran. Segera serahkan kontrak toko. Jika tidak, kalian tidak bisa pergi. Lihatlah dengan jelas, ini toko keluarga Shen. Itu di sebelah sana. Bagaimana mungkin? Crow mengatakan. Apa yang dia katakan? Dia bilang saya, Lin Yuxin, serakah. Dia bilang saya, tidak bisa bertahan hidup susah di keluarga Lin. Jadi dia memaksa dia untuk memberi uang, dan memaksa dia untuk memberi toko sekarang. Semua sudah kembali ke pemilik aslinya. Kita tidak berutang satu sama lain. Kepala keluarga Song, membawa saham Hotel Kunhua, datang untuk mengucapkan, apakah ini Nona Lin? Ini adalah bos saya, datang khusus untuk mengucapkan selamat kepada Nona Lin. Atas pembukaan toko barunya, ini adalah hadiah selamat dari beliau. Silakan terima Nona Lin. Saya? Ya, jika Nona Lin setuju, hotel di seberang toko ini, semuanya akan menjadi milik Anda. Sebagaimana tuan keluarga Song ini bisa mengenal Lin Yuxin, dan bahkan memberikan Lin Yuxin saham sebesar itu. Hotel Kunhua ini adalah hotel paling mewah di kota utara. Apakah ini kesalahan? Siapa wanita ini? Saya adalah ibu rumah tangga keluarga Shen. Terakhir kali kita bertemu. Asisten Song, apakah asisten Song masih ingat? Masih ingat? Dengan begitu banyak orang, bagaimana saya bisa mengingat satu? Keluarga Shen yang kecil. Lagi pula saham ini adalah perintah khusus dari tuan kami, yang saya sampaikan. Jika ada keraguan, tanyakan langsung pada tuan kami. Saya tidak bermaksud demikian. Hanya saja, keluarga Lin ini, semuanya tidak pantas muncul di muka umum. Bagaimana mungkin mereka mengenal keluarga Song? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Berani mengatakan majikan besar adalah orang yang tidak pantas muncul di muka umum. Orang ini pasti gila. Nyonya ini, pertanyaan Anda, sudah saya jawab. Jika masih ada keraguan, silakan tanyakan langsung pada Tuan. Nona Lin, Tuan Lin, saya pergi dulu ya. Bekerjaan different Song konglomerat Lin is jelas bertuningin di yang telah diraih di Metro Song selama bertahun-tahun ini adalah tanda kecil. Saya harap Tuan Lin tidak merasa keberatan.
Survey Anda ingin memberi Piskenian saja satu hotel ke adiknya. Kenapa kamu belum pergi? Apakah masih ada masalah? Baiklah, Lin Yuxin dibesarkan di keluarga Shen selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu kenal pemimpin keluarga Song? Saham hotel ini seharusnya ada bagian kami. Asisten khusus Song udah menjelaskan dengan sangat jelas Hotel Kunhua ini ada hubungan apa dengan keluarga Shen? Hotel Kunhua ini seharusnya milik kami. Anggap saja ini sebagai balasan untuk 20 tahun pengasuhan. Serahkan kembali hotel itu kepada keluarga Shen. Dan setelah itu keluarga Shen dan kamu tidak berhutang. Apa-apa? Keluarga Shen benar-benar tidak tahu malu. Baru saja mengatakan keluarga Lin memaksa Shen Kerou baik dengan uang maupun dengan tempat usaha. Sekarang meminta Xin membayar balik budi pengasuhan kalian. Saya benar-benar tidak mengerti. Diamlah kamu. Saya berbicara dengan anak angkat saya. Apa hak kamu untuk menyela? Diamlah kamu. Dia adalah adik saya. Kamu telah membuat adik saya marah. Saya akan meminta investor untuk menarik investasi dari keluarga Shen. Seorang kontraktor masih meminta investor menarik investasi. Kamu pikir kamu orang terkaya di kota utara? Ya. Halo, tarik investasi dari Shen, beritahu investor lain menarik investasi juga. Drama sudah selesaikan. Masih menarik investasi. Menurut saya seluruh keluargamu semuanya tampak miskin. Halo, apa konglomerat Lin telah menarik investasinya? Baik, saya akan segera datang. Lin Yuxin, kamu tunggu saja. Ini adalah toko itu, mereka menggunakan barang-barang. Ada yang melaporkan toko kalian menggunakan barang terlarang, Kota Utara Ningcheng, Provinsi Ningcheng, Biro Manajemen Pasar. Kami perlu memeriksanya. Lin Yuxin, kali ini, kamu selesai. Mau? Jika kamu mau, bantu aku dengan satu hal. Kota Utara Ningcheng, Provinsi Ningcheng, Biro Manajemen Pasar. Asalkan kamu melakukannya dengan baik. Kota Utara Ningcheng, Provinsi Ningcheng, Biro Manajemen Pasar, uang di kartu ini, semuanya milik Ger. Anda tenang saja, saya pasti akan menyelesaikannya dengan bagus. Saya pasti akan membuat wanita itu, Kota Utara Ningcheng, Provinsi Ningcheng, Biro Manajemen Pasar, setidaknya mendekam di penjara selama 3 tahun. Kota Utara Ningcheng, Provinsi Ningcheng, Biro Manajemen Pasar, 5 tahun. Kakak, saya selalu merasa ada yang tidak benar dalam hal ini. Cek kamera pengawas, saya khawatir. Baik. Selama pemeriksaan dilarang masuk Kota Utara Ningcheng, Provinsi Ningcheng. Bukan karena ada yang bersalah dan ingin menghancurkan bukti. Tentu saja tidak. Karena takut ada yang sengaja menjebak. Ditemukan. Di sini memang menggunakan barang terlarang. Barang ini jika dikonsumsi akan menyebabkan kecanduan. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat membahayakan. Itu bukan Nona Shen. Kenapa Nona Lin juga ada di sini? Ini saya, tapi barang ini bukan milik saya. Saya juga tidak pernah menggunakannya. Baiklah Lin Yuxin, kamu bahkan demi bisnis melakukan hal ini yang merugikan langit dan bumi. Cepat bawa ini. Orang yang membahayakan keselamatan pelanggan. Semua jangan bergerak, Nona Shen. Apakah kamu benar-benar merasa bahwa keluarga Shenmu dapat mendominasi Beishi dengan satu tangan barang ini? Yuxin bilang bukan miliknya. Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Selain itu, toko ini milik Yuxin. Sudah dipasang kamera pengawas, tidak membenarkan Nona Shen berkata semau-maunya. Sekarang bukti dan kesaksian ada. Maksudmu adalah, saya memfitnah Nona Lin, dan barang ini adalah staf kerja yang ditemukan di dalam toko. Ini juga bisa saya atur lebih awal. Barang ini memang bukan milik saya. Jika mungkin, saya meminta untuk memeriksa kamera pengawas. Memeriksa kamera pengawas tidak perlu. Bukti sudah jelas. Cepat bawa dia pergi. Berhenti. Itu dia. Kakak Chushu, kenapa kamu datang? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya. Bukan. Bukankah kamu sering bilang keluarga Lin tidak baik padamu, sering memukul dan memarahi? Bagaimana mungkin hari ini keluarga Lin membuka restoran pribadi? Kamu begitu baik hati, masih datang untuk memberi hadiah. Walau keluarga Lin tidak baik padaku, mereka tetap membesarkanku. Selama lebih dari 20 tahun, rasa terima kasih ini pasti harus aku balas. Jadi hari ini, aku... Jadi, kamu membalas budi dengan dendam? Tidak, aku tidak. Kakak Chushu. Bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Apakah aku salah paham? Lihat saja rekaman CCTV. Nona Lin, kamu telah memasang CCTV di sini. Kan, periksa CCTV. Tunggu sebentar, sekarang bukti dan saksi ada di sini, memeriksa CCTV. Tidak perlu lagi, kan? Satpam cepat bawa mereka pergi. Tunggu,
tidak perlu memeriksa CCTV. Tapi barang tersebut seharusnya ada sidik jarinya, kan? Bagaimana jika kita tes sidik jari Tes sidik jari? Tes sidik jari, apa perlunya? untuk mencegah seseorang sengaja? Dia akan mengatakan bahwa aku yang menghasutnya. Kakak Cushu juga ada di sini. Lalu, tentang pernikahan aku dengan kakak Cushu. Kakak Cushu, mungkin ada orang yang iri dengan bisnis keluarga Lin yang baik dan bersaing secara tidak adil. Dua orang ini dan barang terlarang itu pasti dikirim oleh pesaing keluarga Lin karena sekarang tidak ada masalah. Bagaimana jika kita biarkan saja? Kalau tidak, semua orang akan menyakiti perasaan. Baru saja, ketika baru ditemukan, Nona Shen gak berbicara seperti ini. Dia sangat ingin aku pergi. Kesel, sekarang muncul lagi. Berbicara tentang menyakiti perasaan. Apakah itu berarti dia ingin menjebakku? Jadi kamu sengaja mencari orang untuk melaporkan aku di sini? Lin Yushin, apa yang kamu katakan? Baiklah. Apakah ini perangkap atau tidak, kita akan tahu setelah menyelidiki. Semua orang yang hadir harus diperiksa. Sidik jarinya. Nona Shen, tolong selamatkan aku tidak bisa duduk di sel. Katakan semua yang kamu tahu. Nona Shen berkata, untukku meletakkan barang ini di toko Nona Lin, kemudian dia akan memberiku 500 juta sebagai hadiah. Aku akan mengembalikan uang ini, Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengenal kamu. Jangan bicara omong kosong di sini. Saya tahu, Dao. Paige tidak memiliki niat baik. Tidak menyangka kamu berani menjebak Shinshin. Kakak Cushu, saya tidak. Kamu, Lin Yushin, jangan terlalu sombong. Mengapa Ji Chushu mau membantu kita? Shinshin kaget ya? Tidak, aku hanya berpikir tentang Ji Chushu ini, mengapa ia mau membantu kita? Tidak menyangka Shen Kerou sejahat itu, berani melakukan hal seperti itu. Shinshin, kamu harus berhati-hati ya nanti. Aku takut padanya. Lagi pula, bukankah aku masih punya banyak kakak yang melindungi aku? Aku tidak takut. Tidak menyangka Shen Kerou pandai menjerat orang, ternyata Lin Yushin dalam situasi ini masih bisa tenang menarik. Nona Lin memang orangnya baik, pintar dan cerdik. Orang seperti ini cocok untuk Pak Ji. Dari penyelamatku adalah Lin Yushin. Shen Kerou benar-benar menjebak Shinshin seperti ini. Ayah, menurutku ini salahmu. Salahku. Sejak aku ingat, Anda selalu meminta kami saudara-saudara untuk bersikap rendah hati. Anda bahkan ingin saya bekerja di lokasi konstruksi. Aku tidak bisa membiarkan adikku dibully. Ayah, sudah bertahun-tahun, keluarga Lin kita juga harus berani tampil. Baik, pada saat ulang tahun Shinshin kita akan mengumumkan identitasnya. Saya ingin melihat siapa yang berani membuli Kerou, beberapa hari ini, kamu dan Bos Ji, bagaimana hubungannya? Apakah dia pernah berkata, kapan kedua keluarga bersatu, membicarakan tentang pertunangan kalian? Kakak Cushu berkata, setelah ulang tahunku selesai, maka kita akan membicarakan tanggal pertunangan. Bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan Ji. Masih bicara soal pertunangan. Kerou, kami benar-benar mengandalkan Tuan Ji untuk meraih keberhasilan. Kami dengan susah payah mendapatkanmu kembali. Jangan kecewakan kami, ya. Ayah, Mak, kalian tenang saja. Kerou, beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Ingat untuk membawa Tuan Ji. Baik, saya sekarang akan menelponnya. Halo kakak Cushu, apakah kamu masih ingat aku, saya Shen? Semua karena wanita itu, Lin Yushin. Saya pasti tidak akan membiarkanmu. Tenang. Pesta telah di-booking. Orang luar dilarang masuk. Apakah kamu tahu siapa saya? Nona kecil hari ini akan merayakan ulang tahunnya di sini. Segera minggir. Saya tidak peduli. Siapa kamu? Saya hanya tahu hari ini adalah pesta ulang tahun. Putri bungsu orang terkaya di kota utara. Pesta telah di-booking oleh orang terkaya, orang luar dilarang masuk. Katakanlah orang terkaya memiliki 5 anak laki-laki. Semuanya adalah orang yang luar biasa. Jika Kerou bisa mendapatkan salah satu dari mereka menjadi menantu orang terkaya, maka keluarga Shen kita tidak perlu khawatir lagi. Putri kita juga merayakan ulang tahunnya hari ini dan berbarengan dengan putri. Orang terkaya itu juga sebuah takdir. Kamu lihat, bisakah kamu mengalah sedikit biarkan kami masuk? Saya menerima uang dari keluarga Lin. Tentu saja saya akan bekerja untuk keluarga Lin. Orang luar dilarang masuk. Kamu datang, asisten Lin. Orang-orang ini tidak memiliki undangan. Apapun itu tidak akan pergi. Sekarang saya akan mengusir mereka.
orang di sekitar Shen Crow ini sepertinya itu ibu angkat Nona. Dia memiliki jasa dalam membesarkan Nona, tidak bisa dengan mudahnya menyinggungnya, tidak perlu, biarkan mereka masuk saja. Kak ini benar-benar spam. Bilang akan membawa saya keluar untuk merayakan ulang tahun, tidak tahu kemana dia pergi. Tempat ini benar-benar membosankan. Bukankah itu Lin Yuxin? Bagaimana? Baru saja dari tempat saya mengambil banyak uang. Sekarang, tidak tahu dari mana dia mengganti sebuah gaun merek campuran yang tidak dikenal. Lalu pergi ke aula pesta ini, menggoda pria kaya dan tampan, ingin menjadi istri orang kaya yang... Itu kakak saya yang menyuruh saya datang ke sini untuk merayakan ulang tahun saya. Kamu jangan berkeliling di depan saya. Benar-benar menjijikan. Kakakmu, hari ini di sini, tapi pesta ulang tahun, anak perempuan orang terkaya, cepat pergi. Jangan kotori mata. Anak perempuan orang terkaya. Ulang tahun anak perempuan orang terkaya, kakak tidak memberitahu saya. Bagaimana? Takut ya? Cepat pergi. Orang lain harus pergi ya dong. Wah, bukankah itu kakakku? Sekarang sebagai kontraktor bisa semena-mena masuk keluar aula pesta mewah ini. Yang adakan gratis adalah kalian keluarga Shen. Saya tidak ingat. Keluarga kami, keluarga Lin, mengirim undangan. Jadi ini rumah keluarga Lin yang kaya raya. Saya mendengar keluarga Lin mendidik anak-anaknya dimulai dari tingkat dasar. Jadi, jarang orang yang melihat wajah asli para pemuda keluarga Lin. Sangat mungkin dan saya mendengar kontrak-kontrak keluarga Lin semua diwakili oleh Sekretaris Li, dan para pemuda ini, masing-masing adalah naga di antara manusia. Semuanya memiliki properti, adik perempuan termuda ini, mewarisi harta keluarga. Semua di dunia ini banyak kayak orang di bernama Lin. Saya telah tinggal di keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Apakah mereka orang terkaya? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Semua orang saya yakin, dua orang ini pasti adalah palsu. Saya telah diadopsi oleh keluarga Lin sejak kecil, hidup selama lebih dari 20 tahun. Apakah mereka orang terkaya? Saya tahu lebih jelas dari siapapun. Itu saja, saya sudah menyelidikinya. Keluarga Lin memang biasa saja. Jangan salah mengenal orang. Nanti ketika orang kaya yang sebenarnya datang, bisa baik Lin Yuxin. Saya pikir kamu terobsesi dengan uang. Berani berpura-pura di sini. Kamu ingin mati. Jangan sampai menyeret kami keluarga Shen. Nona Shen, itu terlalu berlebihan. Saya hanya orang yang telah diurus oleh keluarga Shen selama lebih dari 20 tahun. Pembantu, bagaimana bisa ada kata menyeret dalam hal ini? Pembantu Xingxin, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa mereka, keluarga Shen, memperlakukanmu seperti ini? Kalau begitu, tidak perlu memberi muka kepada keluarga Shen lagi. Ada apa? Bagaimana? Kamu masih ketagihan berakting. Mana satpamnya? Cepat usir dua orang pengemis. Pak Ji, orang yang menyelamatkan Anda waktu itu memang bukan Nona Shen. Terakhir kali luka di lengan Nona Shen. Tapi saya secara pribadi saat memeriksa di rumah sakit, tidak menemukan catatan medis saat itu. Sebaliknya baru-baru ini saja, dia mendapat catatan medis untuk luka. Dan ada satu lagi hal, Nona Lin saat masih kecil memiliki catatan medis. Yang sesuai dengan waktu kejadian Anda. Semuanya cocok? Pergi ke pesta? Ya. Siapa yang berani menyentuh adikku, Sir? Lindsay dia akan menggunakan segala cara untuk memblokirnya di industri. Ada apa yang tidak berani? Hanya karena kamu seorang kontraktor kecil. Saya adalah putri keluarga Shen. Keluarga Linmu yang kecil. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Majulah. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Manager. Ada orang yang menyamar sebagai orang terkaya. Bertindak penipuan. Tolong usir mereka segera. Jangan sampai nanti mengotori mata orang terkaya. Apa? Ada yang berani menyamar sebagai anak perempuan orang terkaya. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Cepat keluar. Kamu yakin nak ingin mengusirkan? Apa yang tidak pasti, manajer dua orang ini hanya ingin memanfaatkan ulang tahun putri orang terkaya untuk mendekati putra dari keluarga kaya HMPH mengganggu pesta ulang tahun putri orang terkaya. Saya rasa sebaiknya kita usir mereka sekarang juga. Sebelum orang terkaya datang dan menyalahkan hotel. Jika tidak ingin keluar, juga bisa. Saya lihat Nona ini. Cantik sekali. Lin Yuxin, kesempatanmu sudah datang. Segera ambil kesempatan itu. Benar. Meskipun kepala keluarga Song itu kaya raya, namun dia sudah tua. Mungkin dalam hal itu dia tidak bisa memuaskanmu. Saya lihat manajer ini masih sangat muda. Juga orang bawahannya orang terkaya. Jika kamu bersamanya, kamu bisa menikmati kemewahan dan kekayaan. Jika Nona ini bersedia menemaniku satu malam, maka aku bisa pertimbangkan.
membiarkan kalian tinggal di sini. Sepanjang keberanian Hur, Your Honor Kius berani bicara lagi kalau next fifth without. Kamu berani memukul saya. Kamu tahu saya siapa? Dia berani memukul manajer hotel meskipun hanya manajer hotel, tapi dia adalah manajer dari perusahaan orang terkaya. Selain itu, orang terkaya akan datang ke sini hari ini untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Itu membuktikan bahwa manajer ini sangat dihormati di depan orang terkaya. Bagaimana dia berani? Ya, dia baru saja menyinggung orang terkaya. Sekarang menyinggung manajernya. Jika Nana akan bisa keluar dari pintu ini. Lin Yuxin, kamu berani biarkan dia di depan mata orang terkaya memukul orang-orang terkaya. Ya, Pan. Baiklah, keras kepala. Mulai sekarang keluarga Shen kita tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kamu telah menyinggung orang terkaya, jangan harap kita akan menolongmu. Saya tidak pernah berpikir bisa mendapatkan apa-apa dari keluarga Shen. Dalam 20 tahun terakhir, saya tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang jangan harap lagi. Sir Lindsay bertindak sendiri bertanggung jawab. Tidak memerlukan keluarga Shen untuk menolongku. Kak, orangnya sudah kita ajar. Ayo cepat pergi. Kalau tidak sebentar lagi, orang terkaya itu datang. Bagaimana kalau kamu benar-benar menyinggungnya? Xingxin, jangan takut. Kakak punya caranya sendiri. Manajer, kalau kamu tidak menangani kedua orang ini, yang memalsukan identitas kalau nanti orang kaya itu datang dan menjadi marah, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Panggil orang, ikat kedua orang ini, buang ke ruang bawah tanah. Takut. Kalau takut, biarkan dia menemani satu malam. Saya tidak akan menyalahkan masa lalu. Apa yang kalian lakukan hari ini? Saya tidak akan memberitahu orang terkaya itu bagaimana. Mimpi saja. Semua maju. Ini Sekretaris Lee. Dia orang kepercayaan di depan orang terkaya selama bertahun-tahun. Tidak peduli proyek apa, Taipan tidak pernah muncul sendiri. Semua diwakilkan oleh Sekretaris Lee. Sekretaris Lee pasti tahu siapa Sekretaris Lee itu. Tidak mungkin dia. Lagi pula, Taipan ini di industri ini sudah bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, harusnya sudah lebih dari 50 tahun. Bagaimana mungkin masih muda? Sekretaris Lee, akhirnya Anda datang. Dua orang ini menyamar. Sebagai orang terkaya dan putri orang terkaya. Mereka menghina orang terkaya. Saya ingin mereka keluar. Mereka bahkan berani memukul saya. Bagaimana bisa seperti ini? Sekretaris Lee, Anda tidak tahu betapa sombongnya dua orang ini. Keluarga Shen kami sangat tahu latar belakang mereka. Laki-laki itu adalah kepala kontraktor di tempat konstruksi. Wanita di sebelahnya itu ingin menggoda anak lelaki kaya. Mereka berani di pesta ulang tahun putri orang terkaya. Begitu sombong, saya merasa harusnya pakai tongkat besar untuk mengusir mereka. Ya, Pak, memang seharusnya diusir. Dengar tidak? Sekretaris Lee adalah asisten terpercaya di sisi Taipan. Dia menyuruh kalian pergi, segera pergi. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Tolong tenang semua, orang terkaya sudah datang. Sekarang, mari kita sambut orang terkaya di kota utara ke panggung. Terima kasih semuanya hari ini datang ke pesta ulang tahun putri saya. Ternyata keluarga Lin, memang keluarga terkaya Lin. Mengapa saat saya ada, mereka menyembunyikannya dari saya? Seandainya saya tahu lebih awal. Nona Lin, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah putri dari keluarga terkaya Lin. Saya telah dibutakan. Semua ini karena dua orang ini. Kalian memiliki hati yang jahat. Bahkan telah menipu saya selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Pada awalnya keluarga Lin telah memberi kamu banyak kasih sayang. Tapi kamu menginginkan kekayaan dan meninggalkan kemiskinan. Mendengar bahwa keluarga Shen kaya, langsung kamu berbalik melawan kami dengan kata-kata kasar. Apakah kamu tahu betapa sedihnya orang tua kami? Kami telah membesarkan Lin Yuxin selama lebih dari 20 tahun. Jika keluarga Lin adalah keluarga terkaya, maka seharusnya memperhitungkan balas budi. Selama bertahun-tahun ini, kami juga telah merawat Lin Yuxin dengan penuh perhatian. Nah, itu juga berkat keluarga Shen. Kami tidak meminta banyak, hanya 2/3 dari aset keluarga Lin. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tebal muka dan tidak tahu malu. Panggil orang. Apa yang kalian ingin lakukan? Saya adalah orang yang telah membesarkan putri kalian selama lebih dari 20 tahun. Saya ingin melihat siapa yang berani Yuxin. Apa kamu hanya akan melihat ibu kamu diolok-olok oleh mereka? Ibu kamu juga pantas. Apa? Peristiwa beberapa hari lalu masih teringat jelas olehku, Nyonya Shen. Bukan, apakah kamu menginginkanku untuk mengungkapkan masalahmu meminta uang lagi?
dan masalah toko di depan umum. Sekali lagi. Sangat mengejutkan, orang-orang keluarga Shen ini ternyata berani. Meminta uang dari keluarga Lin sungguh luar biasa. Ya, saya sudah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Shen tidak baik, tidak menyangka melihatnya hari ini, benar-benar buruk. Itu Nyonya Shen, kami sebelumnya bermain kartu bersama. Kalau bukan karena dia, hampir menikah dengan keluarga Ji. Siapa yang peduli dengannya? Benar. Saya juga memiliki dan perkawinan dengan Kak Chushu. Setelah saya menikah dengan Kak Chushu, lihat Lin Yuxin. Bagaimana dia bisa berlagak di depanku? Kakak, kita tidak melihat ketika kita mengangkat kepala. Melihat ke bawah ketika kita bertemu. Kita semua mencari nafkah di pasar utara. Tidak perlu mengatakan kata-kata yang begitu kasar. Simpan sedikit kebaikan, agar di masa depan, kita semua tidak merasa canggung saat bertemu. Anda setuju? Bukan Keluarga kita, Lin. Dan keluarga Shen Anda, jangan pernah bertemu saya usir mereka. Lin Yuxin. Jangan terlalu senang dulu Chushu dan saya. Akan segera bertunangan. Nantinya. Tidak ada gunanya jika kamu merasa sakit hati. Kau sudah tahu kami siapa, berani-beraninya kamu mendorong kami. Saya tidak peduli kali ya, siapa di pasar utara ini, siapa yang bisa lebih besar dari keluarga Lin. Jika kalian masih berkeras tidak pergi, saya akan melayani dengan tongkat. Ibu, jangan khawatir. Masih ada saya, pernikahan dengan Kak Chushu. Setelah saya dan Kak Chushu menikah, keluarga Shen kita tidak akan terpuruk lagi. Benar, Kerou. Kamu adalah penyelamat Ji Chushu. Dia pasti akan membalas budi ini. Kamu harus menangkap hati Chushu. Setelah kalian menikah nanti, saya ingin melihat keluarga Lin. Bagaimana mereka bisa berlagak. Lin Yuxin. Dendam hari ini. Saya ingat. Giliranmu! Pak Lin, saya tuh benar-benar terpengaruh. Pak Lin, biarkan saya menangani ini. Orang ini, hari ini adalah ulang tahun putri besar. Anda harus menemani putri besar. Ayo. Xin, ada apa? Kakak, apakah kalian merasa saya seperti Shen Kero? Orang yang memilih kaya dan meninggalkan miskin. Sehingga kalian mencurigai saya. Xin, tentang hal ini, kami yang salah. Tapi pendidikan anak-anak di keluarga Lin selalu mendorong kemandirian. Ayah dan ibu juga tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Xin, jangan meragukan dirimu sendiri. Kamu baik-baik saja. Semuanya, Ira Enki adalah menjadi putri bungsu saya, Lin Yuxin, Xin, tidak tumbuh bersama kami. Jadi sekarang dia kembali. Saya berencana memberikan perusahaan terbesar Lin kepadanya untuk dioperasikan. Ayah, saya tidak bisa. Saya tidak tahu cara mengoperasikan perusahaan. Kakak akan membantumu, jangan khawatir. Ya, Xin. Urusan perusahaan, kakak akan membantumu. Kakak tidak punya banyak kemampuan, hanya bisa menghasilkan uang kartu ini untukmu. Jika tidak cukup, minta lagi dari kakak. Xin. Ini adalah hadiah ulang tahun dari kakak kedua, sebuah perusahaan hiburan. Jika kamu ingin melihat pria tampan, datang ke sini, semuanya milikmu. Kamu sebenarnya adalah aktor terkenal. Kakak Lin, saya terlalu bodoh. Saya bahkan tidak menyadarinya. Kakak kedua baru-baru ini menjalani kehidupan. Tidak berdandan dengan baik. Tidak heran kamu tidak mengenalinya. Xin. Kamu adalah permata di telapak tangan kami. Tidak boleh ada sedikit pun kecelakaan. Kakak ketiga saya memberimu 2 pengawal. Masuk. Mulai sekarang, tugas kalian berdua adalah melindungi Nona. Jika terjadi sesuatu, bawa kepala kalian ke sini. Ya, Tuan. Xin, ibu telah menyiapkan hadiah untukmu. Adalah gelang tangan hijau kekaisaran. Yang diwariskan oleh nenek, kulitmu putih. Akan terlihat bagus jika kamu memakainya. Ayo. Astaga, apakah ini mimpi? Dan hadiahku. Ji Chushu, Kenapa dia datang? Saya dengar ulang tahun Nona Lin. Saya datang khusus untuk merayakannya. Dan untuk kesalahpahaman sebelumnya. Saya minta maaf pada Nona Lin. Tuan Ji, kamu terlalu serius. Terakhir di kafe, adalah Tuan Ji yang membantu. Sebenarnya, saya yang berutang budi pada Tuan Ji. Sebuah kebaikan. Jika Nona Lin ingin berterima kasih kepada saya, mengajak saya makan, saya tidak pilih-pilih makanan. Apa saja saya makan. Kamu pasti mencari masalah dengan Shen Kerou. Itu hanya kesalahpahaman. Saya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Shen. Nona Lin, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ini bukan kalung tingkat harta nasional yang sangat dicari di dunia lelang. Tuan Ji, hadiah ini terlalu berharga.
Kamu benar-benar ingin memberikannya kepada Shinshin. Hadiah berharga ini hanya cocok untuk Nona Lin. Saya harus pergi ke perusahaan dulu. Mengapa melihatnya, saya merasakan perasaan familiar, seperti sudah pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Mengapa asisten Sun datang begitu malam? Apakah Chushu mencari saya untuk sesuatu? Saya datang untuk mengirimkan sesuatu dan memberitahu Nona Shen tentang beberapa hal. Anak Chushu itu juga menjelang pertunangan, tidak perlu terburu-buru. Di tengah malam, masih meminta asisten Sun datang. Tante mungkin salah paham. Bos menyuruh saya datang untuk memberitahu Nona Shen untuk membatalkan pertunangan. Mengapa? Kakak Chushu, mengapa kamu membatalkan pertunangan kita? Mengapa? Apakah di sini ada kesalahpahaman, Kerau adalah penyelamat? Nyawa Chushu mengapa tiba-tiba mengatakan membatalkan pertunangan? Ini lebih baik tanya Nona Shen sendiri. Saya telah menyampaikan pesan dari Pak Ji. Saya telah membawanya. Ini adalah kompensasi dari Pak Ji untuk Nona Shen. Harap keluarga Shen tidak membuat masalah di luar, mengganggu reputasi Pak Ji. Saya pergi dulu. Pasti Lin Yuxin. Pasti dia yang mengatakan apa kepada kakak Chushu. Kamu ini sampah. Di rumah Lin selama lebih dari 20 tahun, kamu bahkan tidak menyadari bahwa keluarga Lin adalah keluarga terkaya. Seandainya kita tahu lebih awal, harta keluarga Lin bukan milik di tangan kita. Keluarga Lin itu mewaspadai saya seperti mewaspadai pencuri. Bagaimana saya bisa tahu bahwa mereka adalah keluarga terkaya? Kamu ini sampah. Lin Yuxin. Aku tidak... Adik Kerau, Nisa adalah Sablusen. Bersetuju berhubungan dengan saya. Jangan mengada-ada, saya memanggil kamu hari ini, karena saya memiliki berita baik untuk kamu. Kamu pasti akan senang mendengarnya. Kebahagiaan dari mana? Pak Ji, apa yang ingin kamu makan? Pesan makanan panas. Saya ingat Nona Lin. Tampaknya tidak suka ketumbar. Bagaimana dia tahu saya tidak makan ketumbar? Nona Lin tidak perlu terkejut. Saya dan kakak kamu adalah teman baik bertahun-tahun. Itulah sebabnya saya tahu pesan makanan. Ya. Apa? Lin Yuxin adalah putri sulung keluarga Lin. Jadi, jika kamu mendapatkan Lin Yuxin, kekayaan kamu pasti akan datang, bukan? Tetapi, dia adalah putri orang terkaya. Bagaimana mungkin dia menikahkan putrinya yang berharga dengan saya? Tenang saja, saya punya caranya untuk membuat kamu mendapatkannya. Dan hari ini adalah kesempatan terbaik. Pelayan di sini adalah orang saya. Nanti saat mereka menyajikan minuman, ada barang bagus di dalamnya. Kartu kamar ini, simpan baik-baik. Kamar saya ada di sebelah kamu. Tunggu sampai fajar, saya akan memanggil wartawan, menunggu di dalam hotel. Saat fajar, kamu akan secara resmi menjadi menantu orang terkaya. Halo kedua. Ini adalah minuman gratis dari restoran kami. Terima kasih. Pak Ji, kejadian di kafe terakhir kali, beruntung ada kamu. Shinkro, aku telah memberimu kesempatan, tapi untuk bermain curang. Kepada Lin Yuxin, aku tidak akan berbelas kasih, Lin Yuxin. Kenapa aku merasa tidak enak badan? Kamu tidak apa-apa kan? Panas sekali. Sekarang, semua tergantung pada kita berdua. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik nanti kalau kamu jadi menantu orang terkaya. Hadisan lagi, meski sepemantang doang sering berada di tempat-tempat malam, menjamin bahwa Lin Yuxin akan dilayani dengan nyaman. Hati-hati dengan kakak, Chushu. Kakak Chushu, akhirnya kita bisa bersama. Wah, seorang kecantikan yang cantik. Dengan ini, aku sekarang adalah menantu orang terkaya, kemewahan dan kekayaanku. Tua Anji, kamu bagaimana?
Kamu dengan Shen Kerou, dari mana kamu punya kepercayaan diri? Bahkan berani merencanakan sesuatu terhadap saya dan Xin Xin. Tuan Ji, Anda memberi saya 100 keberanian. Saya juga tidak akan berani merencanakan Anda. Dan Nona Lin. Itu Shen Kerou yang menyuruh saya melakukannya. Apakah mau menebus kesalahan? Saya mau, Tuan Ji. Tuan Ji, kalau Anda bisa memaafkan saya bisa melakukan apa saja. Maka kamu pergi ke ruangan sebelah. Shen Kerou menyuruh kamu terhadap Lin Yuxin untuk melakukan apa? Kamu lakukan itu pada dia. Jika saya dan Shen Kerou, ini pasti akan menjadi beban keluarga Shen. Bagaimana? Saya melihat Tuan Liu sepertinya tidak senang. Saya senang. Tuan Ji, saya akan pergi sekarang. Pergilah sekarang. Tunggu. Saya akan meminta seseorang berjaga di luar pintu. Jika tidak ada suara, kamu tahu cara saya. Kenapa masih sama seperti dulu? Apapun yang kamu lakukan tanpa perlindungan Lin Yuxin, kamu tidak apa-apakan. Lin Yuxin, bangunlah, lihat siapa saya. Kisushu. Lin Yuxin, ini adalah pilihanmu. Ya, pada apa yang terjadi? Yau, kan Pak Bade terburu-buru. Di Guru Lin ada pesan dari Nona. Dia meminta Anda membawa wartawan. Akhirnya, adik perempuan ini ingat saya. Ayo, beritahu lingkaran wartawan di ibu kota. Suruh semua wartawan harus datang. Jika mereka tidak datang, maka jangan harap bisa meliput. Berita saya lagi. Bagaimana dengan syuting hari ini? Hal terbesar di dunia, tidak sebanding dengan urusan adik perempuanku. Ya. Baiklah, bisa memberitahu Bos Shen dan istri Bos Shen untuk datang. Iya. Katakan itu dari Bos Ji dan Shen Kerou di dalam. Baik. Ibu Shen, Nona Shen, saya diutus kembali untuk memberitahu kamu bahwa dia telah berhasil mendapatkan Bos Ji. Sekarang mereka berdua sedang di kamar hotel. Ini apakah yang Anda katakan? Itu benar. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, Nona Shen. Dia meminta kamu segera ke hotel untuk membuat masalah ini besar dengan cara ini, Bos Ji. Meskipun tidak ingin menikahi Nona Shen, dia harus memperistrinya. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Pak Ji, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kerou, kamu masih perawan, sudah hancur begitu saja. Bagaimana kamu bisa menikah nanti, Pak Ji, jika kamu tidak memberi status kepada Kerou? Saya tidak akan hidup. Pak Ji, apakah saya dan Ji Chushu, Ibu, saya dengan Pak Ji benar-benar saling mencintai. Tolong restui pernikahan kami. Pat, ambil gambarnya, ini berita besar sekali. Yushin, oh Lin Yushin, meskipun kamu adalah penyelamat Ji Chushu, tapi apa itu bisa berarti apa-apa? Posisi sebagai Nona Ji, hanya bisa saya yang isi. Pak Ji, kamu dan Kerou sudah seperti ini. Di depan begitu banyak wartawan, kamu tidak bisa mengelak. Pak Ji, lebih baik kamu segera keluar, kedua keluarga kita bisa membicarakan dan melangsungkan pernikahan. Kenapa kamu? Halo. Xin Xin, kamu sudah bangun. Kamu berani bermain curang padaku. Kakakku tahu, tidak akan membiarkanmu. Ini kamu yang memaksa saya. Coba kamu ingat kembali. Ji Chuksu. Saya akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Karena saya yang memaksa, maka saya akan pulang dan memberitahu orang tua saya tentang hubungan kita berdua. Saya pasti akan memberimu status, tapi bagaimana bisa tiba-tiba? Bagaimana bisa? Kita semua ditipu oleh Shen Kerou sebenarnya. Yang seharusnya ada di sini adalah Liu Xiaohui. Tapi saya punya kekuatan kehendak yang lebih kuat. Saya bangun dan datang untuk menyelamatkanmu. Tidak menyangka. Ternyata kamu... Jangan bicara lagi. Xin Xin bisa memberi saya status. Saya sangat senang, tapi sekarang bukan. Waktunya untuk senang. Saatnya untuk menginterogasi si kecil. Kenapa kamu? Shen Kerou tidak menyangka kamu suka gaya ini. Benar-benar tak terduga. Kalian bisa pulang dulu.
ekspor materinya. Ya. Kenapa kamu bisa di sini? Kenapa kamu? Bukankah kamu seharusnya di kamar Lin Yuxin? Apa yang terjadi? Kamu berani merencanakan terhadap Xingxin. Di mana Xingxin? Karena aku tahu lebih awal. Rencanamu kamu demi posisi Nyonya Ji. Rela menggunakan metode bermutu rendah ini, Shen Crow. Kamu tidak berpikir, posisi ini layak untukmu atau tidak? Kakak Chushu, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Shen Kero, kamu yang menyusun situasi ini. Tidak menyangka kamu sendiri menjadi orang dalam situasi ini, kan? Ini semua karena kamu sendiri. Lin Yuxin, kamu yang merencanakan terhadapku. Jangan anggap orang lain seperti kamu. Apa yang ingin kamu dapatkan? Dan ingin merusak apa? Kamu tahu sendiri di hati. Xingxin tidak marah. Serahkan padaku untuk mengurusnya, tenang saja. Mereka tidak akan bisa lari. Potong dialogku. Kamu telah mengambil semua. Shen Kero mendapat apa yang dia tabur. Kirim ke kantor polisi. Serahkan kepada polisi. Di kota utara. Tidak ada keluarga Shen lagi. Kakak Chushu, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Sejak hari kamu menipuku, kamu seharusnya tahu. Kamu dan keluarga Shen seharusnya mendapatkan akhir seperti apa? Ternyata rasanya seperti ini dilindungi orang. Kakak kedua, jangan. Terasa padaku pas sebenarnya yang kamu melakukan pada Xingxin. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan. Xingxin, jangan ikut campur. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Ini adalah tentang Jijutsu. Apa kamu bilang kamu terhadap dia paksa? Kami berdua telah diberi obat oleh Shen Kero. Jijutsu datang dengan baik hati untuk menyelamatkan saya. Aku harus bertanggung jawab padanya. Jangan ikut campur. Keadaannya seperti ini, Ayah. Ibu, apa pendapat kalian? Ayah, lihat mereka. Seperti apa ini? Xingxin benar. Karena Xingxin yang memulai, maka kami tentu harus bertanggung jawab kepada Tuan Jik. Musen, di depan tamu, berperilaku seperti apa kamu ini? Nakji, lapar ya? Bibi akan membuat makanan enak untukmu. Ada yang tidak boleh kamu makan. Terima kasih, Bibi. Saya tidak punya pantangan. Saya bisa makan apa saja. Bibi, membuatnya sekarang. Baik. Kalian bertiga, kenapa tidak membantu ibu di dapur? Xingxin, kamu bisa bawa Tuan Ji jalan-jalan di sekitar. Baik, Paman. Baik. Ayo pergi. Ibu, saya sudah sangkai mengel Ji Chushu. Meskipun dia pasti tidak mungkin dipaksa oleh Xingxin. Menurut saya itu anak keluarga Ji menyukai Xingxin. Biarkan saja salah. Memang ada kemungkinan itu. Tapi saya pikir adik perempuan saya terhadap anak keluarga Ji itu sepertinya juga ada perasaan. Oh, Anda tidak melihatnya. Hanya 2 orang ini. Saya pikir itu anak keluarga Ji. Berencana terhadap adik saya. Menurut saya, pria memiliki perasaan dan wanita juga. Adik, perempuan saya, Lin Ziye, harus dimanjakan di rumah untuk seumur hidup. Bagaimana bisa dengan mudah untuk anak keluarga Ji itu? Menurut saya, anak keluarga Ji itu tidak buruk. Dia juga peduli dengan adik perempuanmu. Itu sudah cukup. Xingxin, kamu tidak akan gugup. Tidak ingin bertanggung jawab padaku, kan? Siapa yang gugup? Seorang pria dengan kata-katanya. Sulit untuk dikejar. Saya akan bertanggung jawab atas kata-kata saya. Ayo. Ini kakek saya. Selamat siang, kakek. Kamu mirip seseorang yang saya kenal. Namamu adalah? Kakek, nama saya Lin Yuxin. Kamu benar-benar cucunya. Sudah besar sekali. Cucu, siapa? Lupa bilang ke kamu, kakek saya dan nenekmu adalah kenalan lama. Saya tidak setuju dengan pernikahan. Identitas keluarga Jiang sangat terkemuka, menolak menikahi putri keluarga Jiang, malahan membawa pulang orang ini. Orang seperti apa? Adalah ketika ibu saya meninggal tidak sampai 3 bulan. Nyonya Jiang Ziwan? Bagaimana bicaramu? Dia adalah ibu tirimu. Baiklah, saya puas dengan menantu perempuan ini. Jika kamu tidak suka, keluar saja dan jangan melihat. Tampaknya hubungan Ji Chushu dengan orang tuanya tidak terlalu baik. Chushu, kapan kamu berencana menikah dengan Yuxin? Kapan? Kakek, tapi menunggu untuk membawa cucu cicit lagi. Kakek, saya juga ingin segera menetap. Tergantung pada Yuxin. Saya juga bisa, kakek. Baiklah, lalu.
Kakek Ji, saya datang untuk melihatmu. Getong kapan kamu kembali ke negara? Ayo duduk-duduk. Ini pasti teman masa kecil Ji Chushu kan? Tenang, saya tidak memiliki perasaan terhadapnya. Kakek Ji, siapa gadis ini? Lihatlah, aku sangat senang hingga bingung. Ini adalah pacar Chushu. Halo, nama saya Lin Yuxin. Halo, saya Jiang Getong, putri sulung keluarga Jiang, juga teman masa kecil Chushu, temannya dari masa kecil. Wah, ini dia mulai memberi saya tantangan. Oh, itu kamu, Chushu itu, sudah lama cerita tentangmu. Saya harap Nona Jiang berbicara. Menjaga sopan santun. Jangan biarkan tunanganku salah paham. Baiklah, baiklah. Mari kita makan. Baiklah, sudah cukup larut, Pak Tang. Mari kita sajikan makanannya. Ya? Seorang wanita yang tak dikenal, berani bersaing denganku untuk Chushu. Nanti kamu akan lihat. Seberapa paham aku pada Chushu, aku dan Chushu adalah pasangan yang sejati. Kakek Ji, ini adalah daging babi merah yang Anda suka. Silakan makan lebih banyak. Beruntung ada anak ini. Masih ingat apa yang saya suka makan. Tidak seperti Chushu anak nakal itu. Tidak pulang beberapa kali dalam setahun. Chushu pernah mengatakannya kepadaku. Kakek Ji memiliki 3 tinggi, Jiang Getong sengaja memberi kakek Ji daging babi merah. Jelas ingin menjatuhkanku. Kakek, Anda memiliki 3 tinggi, daging babi merah ini. Lebih baik kurangi makan. Sulit bagi kakek Ji untuk mendapatkan selera makan. Dan kamu begitu. Cukup. Chushu, jangan marah. Nona Lin ini tidak mengerti keluarga Ji. Tentu saja dia tidak mengenal kakek Ji. Aku bilang kamu cukup. Kamu datang ke rumah keluarga Ji sebagai tamu. Tidak mengikuti aturan keluarga Ji. Malahan memprovokasi hubungan kakek dengan Xin. Apa maksudmu sebenarnya? Chushu, maaf. Saya salah bicara. Saya minta maaf. Saya hanya terlalu lama tidak bertemu kakek Ji. Saya ingat kakek Ji suka makan daging babi masak merah. Tidak mempertimbangkan hal ini. Chushu, ini semua makanan kesukaanmu. Chushu pasti tidak akan menerima. Xin, ini cemburu. Menarik. Sudah selesai? Ya, kamu makan dulu. Setelah kamu selesai, saya akan menyiapkan lagi untukmu. Pelayan berikan ini untuk Old Huang. Baik. Siapa itu Old Huang? Itu adalah anjing penjaga kami. Chushu, jangan terlalu Bisakah aku lebih dari kamu? Kamu jelas tahu, aku punya tunangan. Tapi kamu terus-menerus, berkali-kali memancing masalah. Aku telah menyukaimu selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu menyukai aku. Itu urusanmu. Aku sudah memberitahumu dengan jelas. Aku sudah memiliki orang yang aku cintai. Jika kamu terus-menerus, terus mengganggu aku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tapi jelas aku, yang tumbuh bersamamu sejak kecil, ada urutan untuk segala hal. Mengapa Lin Yuxin bisa? Apakah kamu sekeluarga Jiang tidak memiliki kata-kata seperti kesopanan, keadilan, integritas, atau malu? Sama sekali? Apakah itu? Kakek Ji, saya merasa tidak enak badan. Saya akan pulang dulu. Getong, saya datang hari ini untuk membahas kerjasama dengan kamu. Ya, saya tidak memiliki apa-apa. Untuk berkolaborasi dengan kamu. Kamu adalah ibu tiri Chushu. Dari kecil hingga dewasa, bagaimana kamu memperlakukan Chushu? Saya melihatnya dengan mata sendiri. Kamu pikir saya akan bekerja sama dengan seseorang yang tidak disukai Chushu? Saya tahu apa yang diinginkan Nona Jiang. Tapi dengan sifat Chushu, kamu pikir dia akan berubah pikiran dan menikahi Nona Jiang? Dari kecil hingga dewasa, saya percaya suatu hari nanti Chushu pasti akan melihat kebaikan saya. Saya melihat Chushu tumbuh. Nona Jiang, kamu pikir kamu lebih mengerti Chushu daripada saya? Saya akan memberitahu kamu kenyataannya. Chushu membawa Lin Yuxin kembali ke kampung halaman dan sudah memutuskan untuk bertunangan dengan Lin Yuxin. Waktunya adalah lusa. Nona Jiang, kamu belum mendengar beritanya. Apa yang kamu katakan Chushu benar-benar akan bertunangan dengan wanita itu? Apakah dia gila? Chushu sekarang ingin menguasai posisi pemimpin keluarga Ji. Hanya bisa mengandalkan keluarga Jiang saya. Ini tidak mungkin. Chushu tidak akan lupa. Hal ini mangsa terperangkap. Ya, siapa bilang tidak? Tapi Chushu masih muda. Banyak hal yang tidak dipertimbangkan dengan matang. Tetapi Nona Jiang, kamu sudah terbiasa melihat taktik-taktik di dalam keluarga kaya.
kamu harus membantu. Chushu, perhatikan jika tidak, cabang keluarga Ji akan melahap. Chushu, hidup-hidup. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada hari pertunangan, biarkan si imut itu menghilang dengan nama pelarian. Sebagai keluarga terhormat Ji, untuk tidak menjadi bahan tertawaan di depan umum. Kamu pikir apa yang akan terjadi? Saya akan mengenakan gaun pengantin, muncul di tempat kejadian sebagai tunangan. Chushu. Betul. Di depan semua orang sudah memiliki pertunangan. Anda bahkan menyelamatkan keluarga Ji. Nanti, gelar Nyonya Ji kamu akan pasti... Bagus. Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu begitu cermat. Menikah ke dalam keluarga kaya, hidup tidak semudah itu. Harus belajar lebih banyak, bukan? Baiklah. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Jiang. Istri Chushu, harus saya... Apakah aku cantik? Nona deket segala hal kau terlihat cantik. Siapa yang memperbolehkanmu melihatku dengan tatapan seperti itu? Hanya Chushu yang berhak melihatku seperti itu. Berlututlah. Nona, kau seharusnya menjadi phoenix di langit, tidak seharusnya karena kau membuang-buang masa mudamu. Bisakah kau berhenti? Aku akan membawamu pergi, membawamu menjalani hidup yang kau inginkan. Bagaimana? Apa hakmu berbicara tentang Chushu seperti itu? Kau hanya anjing yang kuasu. Hanya itu. Jika dulu aku tidak mengasihanimu, kau sudah tidak tahu. Terkubur di mana? Dengarkan dengan jelas. Tugas hari ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Jika gagal, jangan pernah datang menemuiku lagi. Ya. Chushu, ini, aku akan menikah denganmu. Apakah engkau bahagia? Chushu, kenapa kamu datang? Saya datang untuk melihat calon pengantin wanita saya. Xingxin, kamu sangat cantik. Bagaimana? Apakah saya tidak cantik di hari-hari biasa? Cantik. Masih ada orang di luar. Siapa? Xinxin. Saya bilang siapa yang tidak bisa melihat, ternyata adalah ibu tiri yang tidak tahu malu saya. Meskipun saya adalah ibu tiri kamu, tapi saya juga benar-benar menyayangi kamu. Sekarang kamu akan menikah. Xinxin adalah menantu perempuan saya. Saya memberikan hadiah pernikahan kepada menantu perempuan saya. Apa itu tidak bisa? Tidak usah, keluar lebih baik malam ini. Jangan biarkan saya melihat kamu. Chuksu, bagaimana kamu bisa begitu kepada saya? Saya telah berada di keluarga Ji selama bertahun-tahun. Tidak ada keberhasilan tetapi juga ada kerja keras. Meskipun kamu bukan anak kandung saya menganggap kamu seperti anak saya sendiri. Bibi, apa yang Anda katakan? Itu bahasa dari Han. Anda adalah ibu tiri Chushu. Dan Han kelak ini akan menjadi keluarga saya juga Chushu. Itu tidak tahu adat. Saya akan menerima hadiah ini. Terima kasih, Bibi. Xinxin memang paham adat. Chushu menikahi kamu. Itu adalah keberuntungannya. Mari, Bibi akan memakaikan kamu kalung ini. Ji Chushu, malam ini kamu pasti mati. Sangat cantik. Kalau begitu Bibi tidak akan mengganggu kalian. Orang muda sedang berbicara. Saya akan keluar sebentar. Pesta pertunangan dimulai sekarang. Masih banyak hal yang harus diurus. Selamat jalan. Ada apa Chushu? Apakah ada masalah dengan kalung ini? Seorang yang ingin anaknya menduduki posisi pemimpin keluarga Ji bisa sebaik apa, saya khawatir. Kalung ini bermasalah. Ini adalah hadiah, khusus dari ibu tiri kamu. Kita jangan menyakiti hatinya. Lagi pula saya masih memiliki kamu. Dan saudara-saudara saya, kalian semua bisa melindungi saya. Jika ada masalah sebenarnya, apa yang bisa dia lakukan kepada saya? Ini adalah Nona Jiang, dia sangat cantik.
Tapi hari ini dia berpakaian seperti ini, apakah itu sedikit terlalu mencolok? Nona Jiang ini dan Tuan Ji sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang Tuan Ji menikahi wanita lain? Bisakah Nona Jiang rela? Jadi dengan kata lain, hari ini dia datang untuk merusak pernikahan. Masalah ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tunggu dan lihat saja. Tunangan Tuan Ji ini mungkin akan mendapat masalah besar. Sudah diatur semua. Malam ini tidak akan ada lagi Lin Yuxin, hanya ibu rumah tangga keluarga Ji, Jiang Geto. Ini adalah tunangan Presiden Ji. Kenapa saya merasa dia bahkan lebih cantik dari Miss Jiang? Tidak heran Presiden Ji lebih suka menikahi dia daripada Nona Jiang. Biarkan dia menonjol malam ini. Setelah malam ini tidak akan ada lagi orang yang bernama Lin Yuxin. Tuan Ji datang. Kakek Ji. Xinxin kita mengenakan pakaian ini, tampak lebih cantik. Gaun ini adalah pilihan Chushu, khusus untukmu. Xinxin saya, apapun yang dikenakan terlihat bagus. Baik. Pesta pertunangan akan dimulai. Kamu bawa Xinxin makan sesuatu dulu. Saya akan istirahat sebentar di sini. Baik. Ayo. Makan dulu. Upacara mungkin akan lama kalau perut lapar tidak baik. Enak tidak? Enak. Chushu. Nona Jiang, saya ingat saya sudah berkata kepada kamu. Jika kamu lagi berusaha tanpa malu, jangan salahkan. Saya tidak mempertimbangkan hubungan antara keluarga Ji dan Jiang. Chushu, hari ini saya datang untuk mengucapkan selamat atas pertunangan kamu dengan Nona Lin. Hal-hal di masa lalu, saya telah melepaskannya. Kamu tidak bisa mengatakan saya seperti ini. Maafkan saya, Nona Jiang, Chushu. Dia memang seperti ini. Terima kasih atas ucapan selamat Anda. Memang Nona Lin yang berhati besar. Saya hormati Nona Lin. Semoga Anda dan Chushu selalu bersama. Sampai tua. Terima kasih. Kamu buta? Maaf, Nona Jiang, saya terus sangat. Tidak apa-apa, pakaian kotor tinggal ganti. Saya temani kamu. Tidak perlu, kamu sibuk saja, saya sendiri saja. Sudah begitu lama. Mengapa Xinxin belum keluar juga? Chushu, proyek itu, ini. Chushu. Kakek, Anda, silakan lanjutkan. Masalah dengan proyek ini harus segera diatasi. Kakek, saya harus pergi sebentar. Saya harus pergi melihat Xinxin. Choksu, proyek ini sangat penting. Apakah kamu benar-benar harus pergi sekarang? Hanya proyek kecil saja. Tidak ada yang lebih penting dari Xinxin. Tenang saja, sisa pekerjaan akan saya selesaikan. Semua ini akan segera berakhir. Pemimpin keluarga Ji tidak boleh memiliki kelemahan. Ji Choksu, kamu akhirnya kalah. Semua ini akan segera berakhir. Xinxin. Kemana Nona Lin pergi? Saya tidak tahu. Saya melihat seorang pria membawanya keluar. Pria? Memakai pakaian apa? Seperti apa penampilannya? Sepertinya dia memakai masker dan topi. Miss Lin sepertinya mabuk. Mereka pergi ke arah itu. Sange, ada masalah. Sepertinya Xinxin diculik. Supaya kamu... Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah kamu membuat Getong tidak bahagia. Kamu harus mati. Getong... Apakah orang inilah terkait dengan Jiang Getong?
Kamu menyukai Jiang Getong, ya? Jika kamu menyukainya, kamu seharusnya tahu. Tujuan dia menyuruhmu membunuhku adalah apa? Apakah kamu benar-benar ingin melihat orang yang kamu cintai menikah dengan orang lain? Aku tidak percaya kamu begitu besar hati. Diamlah. Kamu harus mengakuinya. Kamu memang menyukai Jiang Getong. Kamu sangat cerdas. Tapi orang cerdas tidak hidup lama. Jiang Getong hanya menganggapmu sebagai pion. Apakah kamu merasa layak melakukan ini demi dia? Cinta. Bukankah itu berarti rela memberikan segalanya untuknya? Jika aku mati, tak satu pun dari kalian yang akan selamat. Jika aku mati, Ji Chuksu tidak akan membiarkanmu. Dia pasti akan membunuhmu. Seluruh keluarga Jiang akan mati bersamaku. Dia, Jiang Getong, Keluarga Ji, apalagi keluarga Jiang adalah teman baik. Dia tidak berani menyentuhnya. Aku tuh adalah wanita paling penting bagi Ji Chuksu demi aku. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan keluarga Jiang. Saat itu, kalian semua akan mati. Spekulasi Nona Lin Biam salah. Hanya saja, tujuan sebenarnya kami bukanlah kamu, Tante Jiang. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu juga keluarga dengan Chuksu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Keluarga, dia membenci saya hingga tulang sumsum. Berharap aku mati sekarang. Tinggal menunggu Ji Chuksu masuk perangkap. Anak saya. Satu-satunya yang berkuasa. Saya mengerti. Tujuan awal kalian bukan aku, tapi Chuksu. Pintar. Saya pura-pura setuju untuk membunuhmu demi Getong, hanya untuk memegang kendali atasnya. Kamu di sini, dia akan patuh datang. Kalian tidak akan berhasil. Kamu yakin? Saya telah menanam banyak sekali bom. Di setiap sisi, saya hanya perlu menekan tombol ini. Semua akan mati. Ada bau mesiu. Yang paling aku tidak takut adalah bom. Kamu tenang saja, dua saudaraku ini semuanya ahli dalam menangani bom. Jenderal, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan, akan menyelamatkan gadis itu. Cepat pergi. Kakak tiga, nanti saya yang masuk duluan. Jika ada apa-apa, saya akan segera menghubungi Anda. Jika memang tidak bisa, gunakan rencana kedua. Baik. Hati-hati. Lepaskan aku. Jiang Ziyuan, aku tahu kamu ada di sini. Chushu. Kamu masih seperti waktu kecil, sangat cerdik. Lepaskan Xingxin. Tampaknya dia send Ayudina yang peduli denganmu. Dia bersedia datang kemari untuk mati. Panggil orang. Dari awal aku sudah tahu, targetmu adalah aku. Sejak kamu menikah masuk ke keluarga Ji, kamu sudah mulai merencanakan untuk Ji Wanfeng. Kamu ingin dia menjadi pemimpin keluarga Ji. Kamu benar. Semua ini segera akan berakhir. Mulai. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Lepaskan Xinxin. Kamu hanya perlu mati dengan baik. Aku akan sangat murah hati melepaskannya. Kamu ingin siapa yang mati? Berdiri di sana. Saya akan membunuhnya. Tunggu. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Lepaskan Xinxin untukku. Aku ingin kamu mati, Supreme. Asalkan saya menekan tombol ini, kalian semua akan mati. Kakak Chushu, kalian cepat lari, jangan pedulikan saya. Jangan bergerak, Ji Chuksu. Melihat orang yang paling kamu cintai, tepat di depanmu, tapi tidak bisa memeluknya lagi, pasti sangat menyakitkan. Luka di wajahmu. Apakah karena melindungi Jiang Getong? Sungguh disayangkan, dia hanya bisa dibuang kapan saja? Dia, biar ku bilang padamu, Getong memiliki aku di hatinya. Jika dia tidak memiliki aku di hatinya, dia tidak akan membiarkan aku tinggal di sisinya. Lebih dari 10 tahun, kamu. Semua ini karena kamu. Aku akan membunuhmu. Jiang Getong hanya mencintai kekuasaan dari awal sampai akhir. Dia hanya menganggapmu sebagai pion. Diam. Kalian semua mati.
Astaga, ini tidak mungkin. Tangkap dia. Tidak mungkin. Saya sudah menanam banyak bahan peledak. Tempat ini akan segera menjadi abu? Semut kecil. Berani bermain bahan peledak di depan saya, Jenderal Besar. Kalian meremehkan saya, terlalu meremehkan saya. Bawa pergi. Kamu ternyata adalah. Saya pikir saya sedang akan pernah bertemu dengan mikir lagi. Maaf, ini semua selesai. Saya juga datang untuk menyelamatkanmu, kan? Saya juga ingin pelukan. Getong, kalian keluarga Jiang bertindak tidak adil. Terlalu tidak adil. Kakek Ji, apa maksud Anda dengan kata-kata ini? Jangan-jangan orang tua ini tahu sesuatu? Orang yang pura-pura tidur tidak bisa dibangunkan. Datanglah orang, tangkap mereka. Kakek Ji, apa yang sedang Anda lakukan? Saya selalu menganggap Anda seperti cucu saya sendiri. Tak pernah terpikir, kamu berada tepat di bawah hidung saya, ingin membunuh menantu perempuan saya. Kamu pikir saya, tuli dan rabun. Kakek Ji, Lin Yuxin pasti ada masalah sekarang. Menyinggung keluarga Jiang. Lebih baik mengakui kesalahan, biarkan Chushu menikahi saya. Dengan begitu, keluarga Jiang dan Ji dapat bergabung. Kota utara ini akan menjadi milik kita berdua. Chushu dan orang-orang dari keluarga Lin sudah bergegas ke sana. Kamu itu tak akan mendapatkan keinginan kamu. Kakek Ji, Anda tidak memiliki bukti. Bagaimana bisa Anda begitu yakin bahwa ini ada hubungannya dengan saya? Anda sudah tua. Tidakkah Anda memikirkan masa depan Chushu? Sedikit pun. Hanya dengan dukungan keluarga Jiang, jalan dia akan lebih lancar. Jika suatu hari Anda meninggal, dan sekarang telah menyinggung keluarga Jiang, cucu Anda juga tidak akan baik-baik saja. Benarkah? Saya ingin melihat siapa yang tidak akan baik. Chushu, perkara ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya selalu baik padamu sejak kecil. Kamu harus percaya, aku... Jiang Getong, semua ini jelas kamu yang merencanakannya. Sekarang kamu ingin melepaskan diri, sudah terlambat. Kamu ini, dari keluarga Ji, apa hakmu untuk bicara padaku? Jelas kamu, yang memprovokasi hubunganku dengan kakak. Chushu, kamu pantas mati. Kamu... Bagus sekali anjing menggigit anjing. Kalian semua tidak bisa lari panggil orang bawa putri keluarga Jiang ke kantor polisi. Ayah, kita dan keluarga Jiang adalah keluarga besar. Bermusuhan dengan keluarga Jiang tidak layak. Ternyata pilihan saya dulu. Saya tidak salah dengan sikapmu ini. Bagaimana kamu bisa mempertahankan keluarga besar keluarga Ji? Suami, tolong selamatkan saya. Apa yang saya lakukan? Juga untuk Wan Feng. Chushu juga anak saya. Jiang Jiwan. Kamu menyewa pembunuh, ini bukan pertama kalinya, kan? Kami menemukan selama 10 tahun ini kamu sering menyakiti Chushu. Ucapkan selamat tinggal yang baik. Kali ini kamu di penjara, mungkin kamu tidak akan bisa keluar lagi. Apa? Bawa pergi. Tidak. Ji Chushu, Lin Yuxin, kalian tidak akan mati dengan baik-baik. Meskipun saya menjadi hantu, saya juga tidak akan membiarkan. Semua sudah berakhir. Paman Ji. Sudah lama tidak bertemu. Oh, itu kamu. Nak, beberapa tahun lalu, kamu sudah menjadi orang terkaya. Tetapi, tiba-tiba menghilang dari pandangan orang umum. Sekarang perusahaan Lin semakin berkembang, benar-benar membuat saya kagum. Saya sudah tidak mengurusi lagi. Perusahaan dikelola oleh anak sulung saya, anak-anak saya. Semuanya lebih berhasil daripada saya. Tidak menyangka, calon mertua saya memiliki latar belakang yang besar. Kelihatannya orang yang tua saya ini benar-benar mengalami tekanan besar. Kakek Ji, saya menghormati Anda. Kamu, gadis kecil ini, belum menikah, sudah berpihak keluar. Anak kecil. Pak Ji, apa yang terjadi dengan Anda? Pak Tang, apakah kamu memiliki kesempatan untuk meracuni Chushu di rumah tua? Pak Ji, Anda ini sedang bersiap. Sekarang, Chushu memiliki dukungan dari keluarga Lin dan keluarga Lin itu adalah keturunan dari keluarga Jiang yang
kaya raya sayangnya keluarga Jiang. Meskipun dalam beberapa tahun ini, di tangan Tuan Jiang tua tidak sebaik keluarga Ji, namun ketika keluarga Lin dan keluarga Jiang bersatu akan sulit untuk dihadapi. Pak Ji, tenang saja, serahkan masalah ini padaku. Kalau bukan karena dulu Anda menyelamatkan hidup saya sudah mati dan menjadi debu. Ingatlah, obat ini tidak perlu mematikan. Lagi pula Chushu adalah anak saya. Membuat dia tidak bisa bergerak, itu sudah cukup. Baik, saya akan melakukannya sekarang. Apa yang sebenarnya Butler Tang ingin lakukan? Aduh, Pak Ji dalam bahaya. Silakan masuk. Nona Lin, ini adalah sup untuk kesehatan perut yang diminum Tuan Muda setiap hari. Tuan Besar secara pribadi meminta saya untuk memastikan Tuan Muda meminumnya. Baiklah, Butler. Butler Tang benar-benar bekerja keras, bahkan secara pribadi mengantarkannya. Ini semua atas perintah Tuan Besar. Tuan Besar juga secara khusus meminta saya untuk memastikan Tuan Muda meminum semuanya, harus meminumnya semua, agar tubuhnya menjadi sehat. Tuan Besar, semoga segera mendapatkan cicit. Hati-hati, itu panas. Dia tidak akan menyadari apapun. Sudah bekerja keras. Baik, kalian beristirahatlah. Apakah ada masalah dengan sup ini? Shin, saya butuh bantuanmu. Kita kan sudah seperti keluarga. Masalahmu adalah masalahku. Kandungku ingin menggantikanku dan mengambil alih posisi penguasa keluarga Ji. Dia meracuni sup tadi. Nanti aku akan pura-pura keracunan. Kamu panggil kakek ke sini. Pak, dia benar-benar ingin membahayakanmu. Tenang saja. Saya sudah minum penawar. Racun ini tidak berpengaruh padaku. Kamu ingat apa yang saya katakan? Nyonya Muda, ada apa ini? Chushu tidak tahu kenapa. Tiba-tiba muntah darah banyak, lalu pingsan. Saya harus segera memanggil kakek. Anak baikku ini, demi kekuasaan, bahkan berani menyakiti anak kandungnya sendiri. Ini karena saya tidak mendidiknya dengan baik. Kakek, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Chushu memintaku memanggilmu untuk membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik. Chushu, ada apa dengan Chushu? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Apa yang terjadi dengan Chushu? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Beberapa hari yang lalu dia masih baik-baik saja. Paman Ji, jangan sedih lagi. Saya sudah tua, ada pengkhianat di keluarga Ji. Saya tidak mengetahui, bahkan keamanan Chushu tidak bisa dijamin. Chushu pingsan. Seperti ini, tidak bisa. Masih banyak urusan di perusahaan yang harus ditangani oleh Chushu sekarang. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana jika saya yang sementara mengelola perusahaan? Saya pasti bisa mengelolanya dengan baik. Rubah. Akhirnya terlihat. Tidak terburu-buru, beberapa hari ini, Xin berada di sisi Chushu, dan telah belajar banyak. Biarkan Xin sementara mengelola perusahaan. Ini tidak mungkin. Maksud saya, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan sebesar ini? Lebih baik serahkan pada saya. Paman Ji, jangan anggap remeh saya. Karena usia saya masih muda, spesialisasi saya di universitas adalah manajemen, apalagi Chushu adalah pemegang kekuasaan di keluarga Ji. Ini juga keinginannya. Apakah Paman Ji ingin melanggar keinginan Chushu? Kamu hanya tunangan Chushu, tidak resmi dan tidak bisa diterima. Jika perusahaan diberikan kepada kamu untuk dikelola, berapa banyak orang yang akan mendukung kamu? Cukup. Keputusan ini sudah final. Ayah, saya kan anak kandung Anda. Pak Ji, bagaimana? Apakah kakek sudah meminta Anda mengambil alih perusahaan? Sibuk setengah hari, tapi hanya menguntungkan orang luar. Saya adalah putra sulung keluarga Ji yang sah.
Posisi pemimpin ini seharusnya adalah milik saya. Anda berarti kakek telah meminta Miss Lin untuk mengambil alih perusahaan. Ini semua karena kalian memaksa saya. Anakku, Anissa Dudley, kesempatan terakhir yang saya berikan kepadamu. Jika kamu masih tidak sadar, maka saya hanya bisa bertindak tegas. Minta seseorang memberitahu kakek. Katakan saya sakit, para minta beliau datang sebentar. Baik. Baik, saya akan pergi sekarang. Pak Ji, orang dari pihak Pak Ji datang mengatakan. Apa? Pak Ji dalam kondisi kritis. Tang, siapkan mobil. Kita pergi ke tempat Pak Ji. Baik. Pak Ji, mobil kakek akan segera tiba. Apakah semuanya sudah diatur? Sudah diatur. Sekarang di sini, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa keluar. Ayah, Anda datang. Bagaimana Anda bisa sakit tiba-tiba? Sudah periksa dokter? Apa kata dokter? Sudah periksa dokter. Dokter mengatakan saya ini karena ada penekanan di hati, ada urusan yang belum selesai. Sulit untuk sembuh. Penekanan di hati. Saya merasa, kamu ingin posisi pemimpin keluarga Ji, kan? Anda sudah tahu. Saya belum tua hingga mata saya kabur. Ayah, saya adalah anak kandung. Mengapa Anda justru melewati saya dan memberikan posisi pemimpin keluarga Ji langsung kepada Chushu? Sekarang, Anda juga membiarkan gadis muda itu Lin menjalankan perusahaan sementara saya ini, di mana saya tidak sebanding dengan Chushu? Saya pikir, kamu sangat paham akan kemampuan kamu sendiri. Ternyata, sampai saat ini Anda masih tidak paham. Tampaknya saya terlalu mengharapkan dari kamu. Mengapa Anda begitu meremehkan saya? Anda lihat kondisi Anda sekarang, terlalu mengandalkan diri sendiri. Pandangan sempit, jika perusahaan Ji diberikan kepada kamu, bisakah bertahan? Berhenti saja. Saya bisa pura-pura, tidak terjadi apa-apa. Saya akan mengirim kamu pergi dari kota utara. Sudah terlambat. Pastikan seseorang mengawasi Chushu, jangan biarkan dia mengacaukan rencanaku. Siap. Selain itu, ingatkan semua pemegang saham perusahaan untuk mengingat komitmen mereka. Dalam rapat hari ini, tiba saatnya mereka menunjukkan peran mereka. Tiba saatnya mereka menunjukkan peran mereka, kakek. Jadi saya minta maaf. Oh, mengapa kakek Ji ini belum juga datang? Masih kakek Ji, saya lihat sekarang seluruh keluarga Ji sepertinya akan menjadi santapan keluarga Lin. Kalian bilang, putri bungsu keluarga Lin ini baru saja bertunangan dengan Chushu tidak lama. Keluarga Jiang tiba-tiba berganti nama menjadi Lin. Lalu Chushu ini langsung diracuni. Semua ini, apakah tidak terlalu kebetulan? Kata-katamu benar, calon istri pemegang kekuasaan kita ini benar-benar mencurigakan. Mungkin dia datang untuk mengambil alih kekayaan keluarga Ji. Jangan terlalu banyak berpikir. Selama kita bersatu, keluarga Ji tidak akan jatuh ke tangan gadis muda ini. Tepat. Benar, yang seharusnya mengelola adalah Pak Ji atau kakek Ji. Lin Yuxin tidak memiliki kualifikasi. Maaf semuanya, saya terlambat. Nona Lin duduk di kursi ini sepertinya tidak cocok. Selama Chushu sakit, saya yang mengelola keluarga Ji sementara. Saya duduk di sini. Apa masalahnya? Nona Lin mungkin tidak tahu. Jika pertemuan ini diadakan di perusahaan, Nona Lin duduk di kursi ini. Kami tentu tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ini adalah rumah tua keluarga Ji. Kursi ini hanya bisa diduduki oleh pemimpin keluarga Ji. Nona Lin mungkin telah melampaui batasnya. Kakek Ji telah berkata, selama periode ini, saya adalah pemimpin keluarga Ji. Ini tidak mungkin.
Kakek Ji, bagaimana mungkin memberikan posisi pemimpin keluarga Ji kepada calon menantu yang belum menikah? Iya, kami meminta Kakek Ji untuk menemui kami dan berbicara langsung kepada kami. Ini adalah kata-kata langsung dari Kakek Ji. Apakah kalian berani mempertanyakan Kakek Ji? Nona Lin, bukan kami mempertanyakan kamu, tapi keluarga Ji yang besar ini hanya dengan beberapa kata. Dari Nona Lin, mudah sekali berganti pemilik. Agak terlalu gegabah. Benar. Jika Nona Lin mengatakan, ini adalah keinginan Kakek Ji, maka mari kita minta Kakek Ji datang dan menjelaskan kepada kami. Semuanya? Meski Kakek Ji tidak bisa hadir secara langsung, namun di kontrak ada tanda tangan Kakek Ji. Ini sama seperti Kakek Ji di sini? Iya. Di sini ada tanda tangan asli Kakek Ji. Jika tidak percaya, semua bisa memeriksanya. Lin Yuxin. Hatimu sangat kejam. Bahkan berani meracuni Chushu. Paman Ji, mengapa Anda datang? Jika saya tidak datang, keluarga Lin akan mengambil alih keluarga Ji. Pak Ji, maksud Anda Lin Yuxin ini untuk mendapatkan keluarga Ji, bahkan meracuni pemimpin keluarga Ji, Lin Yuxin, kamu terlalu berani. Ini adalah fitnah, ini adalah tuduhan jahat, ini adalah tuduhan jahat. Jika saya meracuni Chushu untuk mendapatkan kelompok Ji, saya tidak akan mati dengan tenang. Sumpah kamu tidak berguna. Chushu adalah anak saya. Saya tidak mungkin menggunakan keselamatan Chushu untuk memfitnah kamu. Kamu benar-benar menggunakan nyawa anak kamu sendiri untuk merebut posisi pemimpin. Pak Ji, apa yang Anda bicarakan? Jelas-jelas itu adalah pelayan Tang. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana saya bisa membawa pelayan Tang ke sini? Pak Ji, ini semua Nona Lin memaksa saya. Mertua saya ini telah mengatur segalanya. Sayang sekali. Bukti sudah ada. Apalagi yang bisa kamu bantah? Para pemegang saham, dengarkan saya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu benar-benar demi kepentingan pribadi. Kamu demi kepentingan pribadi meracun suami dan kakekmu. Kamu benar-benar pantas dihukum. Benar. Saya rasa Kakek Ji ingin mengelola perusahaan sementara. Adalah Pak Ji. Mari kita minta Pak Ji naik posisi. Ayah yang baik itu, kakak ketiga, apakah orang-orangmu sudah siap? Tenang saja, orang-orangku akan aman, menyelamatkan kakek Ji. Tapi Xingxin. Saya percaya, Xingxin bisa melakukannya dengan baik. Baik. Lin Yuxin. Demi kepentingan pribadi berkomplot melawan keluarga Ji, hukum mati segera. Tunggu sebentar. Plentang, kamu bilang aku yang menyuruhmu meracuni Chushu. Apakah kamu punya bukti? Saya tidak punya bukti. Berani menuduh Nona Lin, berani menuduh Miss Lin. Siapa mengatakan tidak ada bukti? Plentang, jika kamu berhasil melakukan ini, saya akan memberimu setengah dari aset keluarga Lin. Kakek Ji dan Chushu telah sangat baik kepada saya. Saya tidak mungkin membantu kamu meracuni mereka. Oh ya, lalu keluargamu mungkin akan menderita menggunakan AI untuk menghasilkan. Pak Ji ini benar-benar hebat. Lin Yuxin, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Kata-kata ini, bukan saya yang mengatakannya. Bukti dan saksi ada, kamu masih berani membantah. Panggil orang, tangkap dia. Tunggu sebentar. Kakek Ji, bukankah Anda? Yang menyuruh orang menangkap saya. Sesta telah memberi kamu kesempatan. Sayang sekali, kamu tidak menginginkannya. Jadi, jangan salahkan saya yang tidak berbelas kasih. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa Chushu diracuni oleh gadis itu? Bagaimana dia bisa berdiri di sini dengan baik-baik saja? Ini adalah yang perangkapan kita semua telah dijebak. Anda sudah tahu rencana saya dari awal dan tidak pernah keracunan. Saya pikir kita masih memiliki hubungan darah. Kamu tidak akan melukai saya, tidak terpikir oleh saya bahwa demi kekuasaan, kamu bahkan menginginkan nyawa saya dan kakek. Paman Ji, jika kamu tidak memiliki niat untuk naik pangkat, tidak akan ada banyak masalah setelahnya. Mengapa kamu melakukannya? Diam, apa yang kamu tahu? Saya adalah pemimpin yang sah dari keluarga Ji, tapi mengapa ayah kamu memilih untuk melangkahi saya dan memberikan posisi pemimpin kepada Chushu? Mengapa? Karena kamu demi kepentingan pribadi.
membawa Jishi dan keluarga Ji menjadi seperti ini sekarang. Chushu sepenuh hati untuk keluarga Ji, tapi kamu, demi kepentingan pribadi, tidak peduli dengan nyawa orang lain. Selesai. Semuanya sudah selesai. Selesai. Hari ini bagaimanapun juga orang yang akan mengendalikan keluarga Ji pasti adalah saya di sini, baik di dalam maupun di luar. Semua orang adalah orang saya. Kalian semua tidak bisa keluar jika kalian tidak membiarkan saya menjadi pemimpin. Kamu pikir kamu bisa berhasil? Orang-orangmu, sudah saya kendalikan. Malam ini kamu pasti akan kalah. Orang yang kalah. Ayah. Apakah kamu tidak memikirkan hubungan ayah dan anak kita? Dari kecil hingga besar, kamu tidak pernah kekurangan, tapi kamu masih tidak puas. Kamu sebenarnya bisa hidup bahagia di bawah Chushu. Tapi kamu tetap saja melakukan hal-hal yang merugikan. Kamu sangat mengecewakan saya. Pak Ji, tolong selamatkan saya. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Akhirnya kamu kalah. Kakek, bagaimana sebaiknya kita menangani ini? Saya sudah tua dan tidak ingin mengurus banyak hal lagi. Kalian silakan urus sendiri. Kalau begitu, kita akan merepotkan Pak Ji. Saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Pak Ji ke luar negeri. Kamu bisa menikmati masa tua dengan tenang. Chushu, maafkan saya. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Tidak ada artinya. Jaga dirimu sendiri. Kakak tiga, terima kasih hari ini. Terima kasih hari ini kita adalah keluarga. Tidak perlu berterima kasih antar keluarga. Yang tersisa adalah urusan kalian sendiri sekarang. Saya akan pergi dulu. Baik. Apakah keluarga Ji kita sangat buruk? Maaf. Telah menyeretmu ke dalam lumpur keluarga Ji. Siap ikut dengan rela. Sebenarnya, saya memiliki keluarga yang bahagia. Orang tua saya sangat saling mencintai sampai suatu hari. Ayah saya tiba-tiba berubah, tidak suka pulang ke rumah. Saya selalu menunggunya di luar pintu. Ibu saya menangis setiap hari. Kemudian, ibu saya meninggal. Tidak sampai 3 bulan, ayah yang baik itu membawa Jiang Ziyuan masuk ke rumah kami dan membawa pulang seorang adik laki-laki. Tidak apa-apa. Sekarang kamu punya saya akan selalu menemanimu. Sebenarnya kita pernah bertemu saat masih kecil. Apakah kamu masih ingat? Ketika kamu masih kecil di tebing. Kakek gitu kamu. Kat kepala kamu, saya selalu membawanya. Tiago menyangka kamu menyimpannya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun saya terus mencari kamu. Tapi, Shen Keru menggantikan posisimu. Jadi, beberapa hari itu, kamu dekat dengan Shen Crow, karena kamu pikir dia adalah penyelamatmu. Jadi hari itu, ketika kamu ingin melihat lengan saya, Shen Crow menjadi sangat panik. Tapi bagaimana bisa lengan dia memiliki bekas luka yang sama dengan saya? Itu dia buat. Sendiri tujuannya adalah untuk menggantikanmu. Dan menikah dengan saya, tapi dia tidak menyangka. Saya akan melihat catatan medis, dia bahkan tidak menduga. Saya juga melihat catatan medismu. Bagus sekali, kamu bisa salah mengenali, saya sangat cantik. Jangan marah loh, saya tahu saya salah. Kamu harus mentraktir saya makan hotpot 100 kali, untuk bisa memaafkanmu. 100 kali hotpot. Itu tidak cukup. Saya akan mentraktir kamu makan, sampai kamu tidak bisa makan lagi. Sampai kamu tidak ingin makan lagi. Lalu bagaimana jika saya menjadi gemuk 200 kekwo, bagaimana dengan itu? Jika kamu menjadi gemuk 200 kilo, saya akan menemanimu diet bersama. Shaosun, lihatlah. Betapa indahnya pemandangan ini. Sekarang Chushu ada yang mengurus.
Saya juga merasa lega. Kakek Ji, Pak Ji akan segera melamar. Anda akan segera menjadi kakek Eketang. Nona Lin, Pak Ji meminta Anda segera ke dermaga. Katanya ada urusan penting. Apakah Jaci main Shalom City masalah? Jangan tanya lagi. Cepat ikut saya. Baik. Ayah, Bu, kakak, kenapa kalian di sini? Sin. Kenapa kamu datang? Cincin ini saya buat ketika saya pulang dulu. Sekarang, pemiliknya telah kembali. Maukah kamu menikah denganku? Tidak bisa. Orang tua saya belum setuju. Saya harus bertanya pada mereka. Ibu, apa ya? Kakak, kalian setuju tidak? Shinshin, hari ini adalah Chushu, yang khusus meminta kami datang untuk menyaksikan. Momen penting ini, Ibu sangat senang. Kamu bisa menemukan orang yang mencintai. Shinshin, jangan menangis ke hari yang sangat penting ini. Kamu seharusnya senang. Iya betul, Shinshin, hari yang sangat penting. Ini kamu tidak boleh menangis, nanti fotonya kurang cantik. Lin Yuxin, apakah kamu mau menikah denganku? Shinshin. Aku mencintaimu. Ji Chuksu, perlakukan Shinshin dengan baik. Jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang, kakak. Kakku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Ini membuatku sangat sedih. Aku juga sedih. Aku juga.